lagi menyusun AMDAL, kalau ditanya oleh atasannya bisa bisa bicara lebih banyak gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu yang lain, mungkin kalau ada yang tanya AMDAL, prosesnya akan lebih komprehensif penjelasannya. Oke, saya lanjut. Oke, ini mungkin sedikit perkenalan saja. Nama saya Andi Muhammad Faisal, biasa dipanggil Faisal. Saya tidak jelasin keseluruhan, namun pada prinsipnya saya menyusun dokumen AMDAL itu sejak tahun 2017. Waktu itu saya masih semester 6 atau 7 kalau tidak salah. Nah, gara-gara menyusun AMDAL juga saya kuliahnya jadi lama ya. Karena memang fokus di konsultan. Nah, ini mungkin teman-teman yang ada mungkin beberapa yang first graduate, ini contoh yang tidak baik ya sebenarnya. Tapi karena dedikasi saya di bidang AMDAL memang sudah cukup lama ya, apa namanya, dari saya masih kuliah itu saya sudah menyusun AMDAL sana sini, sudah dikirim lah ke berbagai daerah. Ini beberapa portofolio project dari AMDAL, kemudian ada praktek air limbah, praktek emisi yang mulai berlaku ya sejak tahun 2021 dan mulai efektifnya banyaknya memang di akhir 2021 dan awal 2022. Kemudian karena saya basicnya di teknik lingkungan, jadi ada beberapa pengalaman saya juga di DED ya, terutama di bidang air limbah. Kemudian ada beberapa kajian juga yang pernah saya lakukan, baik air limbah, kemudian sistem penyediaan air minum, SPAM, maupun ada terkait dengan pengelolaan persampahan. Beberapa kajian lainnya yang tentu apa ya inisiatif dari beberapa perusahaan atau institusi juga pernah saya lakukan. Oke, selanjutnya Mohon ini maaf, Pak, ya. memotong sebentar. Untuk Mbak Diana Ponce, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Tadi ada komen, maaf suaranya Pak sedikit kecil. Nah, kalau Oke. Ibu sedikit besar sih, deket kayaknya ya. Tapi kalau Mbak Faisal kayaknya agak jauh gitu, Pak. Oh, gak jauh ya. Kalau sekarang Iya, sudah maaf. terdengar. Kalau sekarang sudah terdengar ya, Bu. Sekarang bisa, Pak. Iya. Oke, baik-baik. Mohon maaf, Bu ya. Oke, saya naikkan lagi suaranya. Sekarang dengan level seperti ini terdengar, Bu ya? Betul, Pak, betul. Terima Oke, kasih, baik. Pak. Ya, terima kasih, Bu, koreksinya. Baik. Oke, saya lanjut. Kemudian ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Ada 6 part, tapi yang tadi ya saya berusaha untuk agar teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa memahami AMDAL itu bukan hanya permukaannya saja gitu ya. Harapannya bisa memahami secara keseluruhan dan lagi-lagi ketika mengikuti seminar ini kalau ditanya AMDAL bisa berbicara lebih banyak. Jadi bagian satu kita akan bicara tentang pendahuluan ya, pengantar. Nanti setiap partnya saya akan buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu teman-teman semua bisa bertanya di setiap sesinya. Kalaupun ada studi kasus bisa di drop di kolom komentar ataupun nanti di bagian akhir nanti akan kami buka sesi tanya jawab gitu ya. Kemudian bagian dua tahapan proses AMDAL ini yang inti ya, yang harapannya bisa Bapak Ibu teman-teman semua bisa memahami seluruhannya. Kemudian ada poin tiga pelingkupan dalam AMDAL ini juga yang intinya sebenarnya karena inti dari AMDAL itu pelingkupan sebenarnya. Nanti ya penggunaannya seperti apa nanti akan kami bahas juga bagaimana dasar atau prinsip-prinsip dalam pelingkupan di dalam AMDAL itu. Karena AMDAL itu pelingkupan selalu akan dipakai terus. Jenis dokumen AMDAL ada beberapa dan setiap jenis dokumen AMDAL selalu ada pelingkupan. Kemudian ada batas wilayah studi dan batas waktu kajian ini secara umum saja karena akan lebih bagus nanti mungkin kalau teman-teman yang bisa menguasai peta ya, tapi kalau teman-teman yang tidak bisa menguasai peta paling tidak kita paham prinsipnya begitu ya. Kemudian proses 5 dan proses 6 ini mungkin bonus ya. Saya mungkin tidak menjelaskan detail karena ini konsepnya akan lebih deep lagi. Kan bahkan kalau kita pelatihan AMDAL B saja itu mungkin butuh waktu saya terakhir 24 hari kalau tidak salah full 1 minggu juga tetap ini. Itu pun rasanya masih perlu belajar lagi gitu. Jadi bagian 5 dan bagian 6 saya tidak jelaskan lebih dalam. Hanya umumnya saja. Oke, terkait dengan pendahuluan, ini mungkin singkat saja ya. Jadi sejarah kebijakan AMDAL masuk di Indonesia kan tahun sekitar tahun 80-an ya. Kalau saya trace lagi, kalau Bapak Ibu teman-teman pernah nonton Oil Spill Santa Barbara gitu ya.
ada filmnya banyak itu, nanti bisa dicari di Netflix. Itu ada kejadian apa namanya tumpahan minyak gitu ya, dan itu yang membuat Amerika Serikat dari agensinya NEPA, waktu itu namanya masih NEPA, membuat kebijakan yang lebih menguatkan lagi terkait dengan environmental impact assessment. Di tahun 80-an masuklah di Indonesia melalui Prof. Emil Salim ya, kalau tidak salah. Masuk di situ, kemudian berkembang terus. Ini beberapa tahun saya tidak jelaskan satu persatu, tapi kita paling tidak bisa tahu ada tahun-tahunnya, dan sampai sekarang pun meskipun ada peraturan terbaru mengenai AMDAL, terkadang gitu ya, saya masih baca peraturan lama karena bisa jadi ada beberapa bagian atau muatan-muatan yang mungkin masih relevan sampai sekarang. Nah, kemudian AMDAL yang paling revitalisasinya paling besar memang di tahun 2010. 2010 dilakukan revitalisasi, kemudian tahun 2012 adanya PP nomor 27 2012. Ini yang paling menguatkan dan waktu itu menjadi sangat booming di Indonesia. Kebetulan saya generasi PP nomor 27 2012 ketika menyusun AMDAL. Waktu itu juga banyak orang pelatihan AMDAL A, AMDAL B ya, gara-gara di tahun 2012 ini semakin booming ya, seperti itu. Meskipun sekarang sudah tidak berlaku ya peraturan ini. Kemudian berkembang ada sistem OSS, kemudian di tahun 2020 sudah mulai terintegrasi lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sampai akhirnya di tahun 2021 ada PP nomor 2 2021 yang sebenarnya format AMDAL, dasar-dasarnya, kemudian regulasinya, semua tuh ada tuh di PP nomor 2 tahun 2021 lengkap. Cuman terkadang bahasa regulasi itu kan agak ini ya, apa namanya, agak tumpang tindih, jadi memang harus cermat kita membacanya. Oke, kemudian pengertian AMDAL ya. Jadi kalau ditanya AMDAL itu apa, saya secara pragmatis mengikuti PP 22 2021 saja gitu. Paling tidak di sini ada empat kata kunci ya. Pertama adalah kajian, tentu AMDAL adalah kajian ya. Kajian mengenai apa? Mengenai dampak yang penting. Jadi memang yang dikaji di AMDAL ya memang adalah dampak-dampak yang penting atau signifikan gitu. Yang ketiga kata kuncinya adalah rencana ya, rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi memang AMDAL itu ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya rencana gitu. Jadi kalau dia sudah existing kemudian belum memiliki dokumen AMDAL, bukan berarti AMDAL itu tuh nanti ada skema lain yang saya mungkin tidak akan bahas di sini karena akan banyak lagi prinsip-prinsipnya. Jadi kalau bicara tentang AMDAL maka kata kuncinya harus rencana. Apakah dia rencana pembangunan karena masih awal dari nol, ataukah dia rencana pengembangan ya, itu bisa juga AMDAL mengakomodir rencana pengembangan. Artinya dia sifatnya masih rencana, masih tahap perencanaan. Bahkan sekarang kalau ada AMDAL.net fiturnya itu ada surat pemprakarsa atau pelaku usaha itu harus membuat suatu pernyataan bahwa kegiatannya masih dalam tahap perencanaan, kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir ini saya kira inti ya dari AMDAL itu ya tentu menjadi pengambilan keputusan ya bagi siapa ya, bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menilai ya, mengambil keputusan kira-kira AMDAL ini layak atau tidak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya output AMDAL adalah keputusan kelayakan layak atau tidak layak dari kajian AMDAL itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya ini prinsip-prinsip AMDAL. Ya, tentu AMDAL bagian integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Jadi AMDAL memang salah satu instrumen studi kelayakan juga, meskipun dalam praktiknya begitu, AMDAL itu memang lebih bagus kalau sudah ada studi kelayakan dulu gitu. Karena studi kelayakan biasanya lebih concern ke apa ya, proses bisnis, kemudian apa namanya investasinya ya, ada NPV, ROI dan lain-lain. Jadi kalau AMDAL bersamaan dengan studi kelayakan apakah boleh? Boleh juga gitu. Tapi alternatifnya akan banyak. Ada alternatif 1, 2, 3 di studi kelayakan kalau belum fix. Di AMDAL kita harus mengkaji tiga-tiganya. Jadi secara praktik sebenarnya baiknya AMDAL itu dilaksanakan setelah studi kelayakan. Jadi kan studi kelayakan biasanya ada alternatif 1, 2, 3 yang dipilih satu. Jadi AMDAL hanya fokus ke alternatif yang dipilih saja. Gitu. Itu sebenarnya secara praktiknya. Gitu. Kemudian ini tentu ya yang tadi saya sampaikan AMDAL bertujuan menjaga keserasian dan seterusnya sejak awal perencanaan. Jadi kalau bicara AMDAL perencanaan masih awal banget ya, masih belum dibangun ataukah kegiatannya sudah dibangun kemudian mau dikembangin lagi ada pengembangan itu bisa dikenakan.
Kemudian AMDAL ini mungkin secara muatan ya, berfokus pada analisis potensi masalah, konflik, kendala sumber daya alam. Yang misalnya di daerah situ kita mau bikin pondasi, tapi kok pasirnya gimana nih, kuarinya kok tidak ada, itu AMDAL juga akan mengkaji itu juga. Pengaruh kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Kemudian dengan AMDAL, nah ini sebenarnya tujuan AMDAL yaitu menurut saya itu cuma dua saja sebenarnya tujuan AMDAL. Menurut saya ya, AMDAL itu ya dampak positif itu kita kembangkan lagi gitu agar bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dampak negatifnya kita cegah, kita kurangi, kita kendalikan agar aman terhadap lingkungan. Jadi tujuan AMDAL ya kita harus bermanfaat terhadap masyarakat ya, bermanfaat di sekitarnya, entah nanti sosialnya, ekonomi dan lain-lain. Kemudian kalau ada potensi pencemaran, kerusakan lingkungan, itu bisa kita cegah, kita kendalikan agar aman. Oke, baik, ini landasan hukum. Ini mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin paham paradigma hukum, kan ada strata di hukumnya dari undang-undang, peraturan pemerintah, turunannya lagi ada peraturan menteri dan seterusnya gitu ya. Ini mungkin saya ambil yang on point saja. Karena kalau kita bicara sesuai peraturan regulasi, kita bisa ambil dari UUD 45 gitu ya. Nah, sebenarnya bicara di AMDAL, kalau kita trace lagi, ada di Undang-Undang 32 2009. Tentu di situ ada namanya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan, yang mana punya 3 bagian ya, pencegahan, ada penanggulangan, ada pemulihan. Nah, AMDAL ini masuk dalam instrumen pencegahan, jadi memang bentuk dari pencegahan, AMDAL adalah salah satunya gitu ya. Dan instrumen pencegahan itu banyak ya, nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah mengerjakan juga ada KLHS, ada tata ruang, ada baku mutu. Nah, itu bagian dari instrumen pencegahan dan salah satunya adalah AMDAL gitu. Nah, bagaimana kalau kita melihat dengan turunannya di PP nomor 2 tahun 2021? Ya, di sini ada beberapa kegiatan. Saya langsung on point saja di pasal 5 sebenarnya. Jadi kegiatan yang wajib AMDAL itu kegiatan apa sih gitu ya. Nah, sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2021, minimal 2 ya yang dikenakan AMDAL. Pertama, jenis kegiatannya memang skala atau besarannya wajib AMDAL. Nanti kita akan praktekkan juga gimana cara menentukan sebuah kegiatan itu wajib AMDAL atau tidak. Ada skala besarannya, ada peraturannya yang bisa menjadi rujukan. Kemudian yang kedua, suatu kegiatan itu berada ya, entah di dalam atau berbatasan langsung ya, dengan kawasan lindung gitu. Nah, itu bisa dikenakan AMDAL. Saya pernah kasus misal studi AMDAL, lahannya kecil ya, Bapak Ibu teman-teman, cuman mungkin 1 hektaran gitu ya. Tapi karena dia berada di kawasan lindung ya, saat itu berada di kawasan lindung, otomatis menjadi AMDAL gitu ya. Padahal skala besarannya kecil, tapi karena berada di kawasan lindung, jadi otomatis dia jadi AMDAL. Jadi biasanya dikenakan AMDAL ya karena 2 hal ya. Skala besarannya memang wajib AMDAL, yang kedua bisa jadi kegiatannya memang berada di kawasan lindung seperti itu. Oke, ini ketentuan umum penyusunan AMDAL, dan yang paling penting kalau ditanya kalau kita mau menyusun AMDAL data apa yang harus kita siapin gitu ya. Apa yang paling pertama? Yang paling pertama yang harus kita siapkan tentu adalah kesesuaian tata ruang. Sudah sesuai tata ruang atau belum? Jadi kalau ditanya kita mau menyusun AMDAL, kita datang ke DLH. Sebelum datang ke DLH, lihat dulu kegiatan kita sudah sesuai tata ruang atau belum. Nah, ada skema di sekarang namanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau biasa disebut dengan PKKPR. Jadi harus sesuai dulu, ada buktinya nih kalau kegiatan yang kita bangun entah hotel, entah tambang atau kegiatan lain kira-kira sesuai dengan tata ruang atau belum, dan ada bentuk dasarnya ya, izinnya atau legalnya. Kalau yang saya tahu PKKPR ya, meskipun PKKPR itu ada PKKPR darat untuk kegiatan di darat, ada PKKPR laut kalau kegiatannya di laut, ada PKKPR hutan yang terbaru kalau kegiatannya di hutan. Jadi itu harus ada dulu sehingga bisa menyusun AMDAL. Kenapa seperti itu? Karena poin 4 di situ dijelaskan kalau tidak sesuai tata ruang maka dokumen AMDAL tidak akan dinilai, pasti dikembalikan. Saya pernah studi kasus kawasan industri, kami udah buatkan dokumen AMDAL, katanya tata ruangnya masih berproses dan lain-lain. Kita dipaksa sudah submit dulu saja gitu di kementerian, otomatis pasti tertolak gitu, pasti tertolak karena kalau tidak sesuai tata ruang
baik kementerian, DLH pasti tidak berani untuk memprosesnya. Oke, selain dengan tata ruang, ada hal yang paling penting juga, namanya ini ya, yang bagian merah ini ya. Nah, pertama, kegiatannya harus sesuai dengan tata ruang. Yang kedua, namanya yang harus diingat, persetujuan awal ya. Persetujuan awal ini kalau dulu Bapak Ibu pernah ngurus-ngurus izin gitu ya, itu namanya izin prinsip gitu ya. Secara prinsip kegiatan tersebut boleh dibangun gitu, namanya izin prinsip. Tapi kalau sekarang persetujuan awal biasanya disamakan ya dengan kalau kegiatan pertambangan ada persetujuan teknoekonomi, kemudian ada rencana induk pelabuhan biasanya dari SK Menteri, kalau bandar udara ada SK-nya juga, SK bandar udara gitu ya. Kalau rumah sakit pemerintah apakah ada? Kalau di bawah Menkes ada SK-nya biasanya rumah sakit X misalnya tipe ini tuh ada SK-nya itu bagian dari persetujuan awal gitu. Kalau kegiatan swasta seperti apa? Ya berarti kita melihat ke sumbernya kita. Kalau kita kegiatan industri atau kita kegiatan perkebunan atau kita kegiatan kegiatan lainnya kira-kira ada tidak ya kegiatan atau semacam legal bahwasanya kegiatan kita itu memang secara prinsip bisa dilakukan. Nah, secara praktik ada beberapa kegiatan memang tidak memiliki persetujuan awal. Nah, biasanya yang saya tahu itu ya, yang pernah saya laksanakan, biasanya dianggap pertama PKKPR-nya tadi, kalau sudah ada PKKPR, secara prinsip kegiatannya sudah sesuai gitu ya. Kedua, biasanya nanti ada sertifikat standar biasanya. Sertifikat standar juga bisa menjadi salah satu dasar, biasanya di OSS ya, Bapak Ibu, apa itu OSS, teman-teman yang mungkin baru belajar, OSS itu apa yang bisa dipelajari, dan namanya sertifikat standar yang bisa dianggap sebagai persetujuan awal kegiatan tersebut. Nah, ini dua hal kalau ditanya. Dalam menyusun AMDAL itu harus apa yang dilakukan, harus apa yang disiapkan. Pertama, tata ruangnya. Kedua, persetujuan awalnya ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu, siapkan juga persetujuan awalnya. Oke, kemudian ini pendekatan studi AMDAL. Jadi kalau ditanya pendekatan studi AMDAL itu ada 3 ya. Pertama AMDAL tunggal, AMDAL terpadu, dan AMDAL kawasan. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang kita coba rangkumkan dalam tabel ya. Jadi AMDAL tunggal itu dia hanya satu jenis kegiatan saja gitu. Misal pertambangan berarti hanya kegiatan penambangan saja gitu ya. Tapi kalau dia sudah menambang kemudian hasil tambangnya diproduksi juga, artinya diolah juga, berarti dia masuknya kegiatan terpadu karena dia lebih dari 2 gitu. Kemudian kewenangan pembinaan pengawasan, jadi instansi terkait itu kan hanya di satu. Jadi kalau kegiatan tambang mungkin di SDM gitu kan. Tapi karena dia punya kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan perindustrian, berhubungan dengan kehutanan, maka dia lebih ya dari satu kementerian lembaga pemerintah ya, maka dia termasuk AMDAL terpadu. Nah, kadang kalau kita lihat ya mungkin studi kasus ada kegiatan yang misalnya di tempat saya ada namanya kampus terpadu gitu. Apakah dia itu AMDAL terpadu? Belum tentu. Namanya mungkin terpadu, tapi dia belum tentu terpadu juga karena konsep terpadu yang disampaikan berbeda. Misal kampus terpadu kan dia hanya berarti hanya satu kegiatan saja, kegiatan di bidang pendidikan, kemudian kementeriannya ya di satu bidang yang sama ya, entah nanti Kemendikbud dan lain sebagainya. Nah, sedangkan AMDAL terpadu biasanya dia lebih dari satu kegiatan. Ya, kegiatannya tadi saya katakan ada kegiatan penambangan, kemudian dia diolah gitu ya. Udah diolah dia ada terminal atau pelabuhannya juga itu kan namanya AMDAL terpadu. Jadi terpadu antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya. Kalau di sawit juga ada ya, bisa juga misal kalau di hanya perkebunan saja yang diamdalkan, diamdal tunggal. Tapi kalau dia sudah ada kegiatan perkebunan, kemudian di kebunnya ada pabriknya, maka dia termasuk AMDAL terpadu. Gitu. Karena ada lebih dari satu jenis kegiatan. Gitu. Nah, AMDAL terpadu itu apa? Dia harus berada di satu kesatuan ekosistem, satu kesatuan hamparan ekosistem. Jadi dia harus satu wilayah yang saling terkait gitu ya. Dia berdekatan atau satu hamparan yang tidak terputus. Gitu. Dia lebih dari satu kementerian tadi ya. Kalau perkebunan kan kebunnya tentu orang pertanian atau orang perkebunan, tapi pabriknya ternyata orang ada bidang industri gitu kan, dinas perindustrian itu kan terkait berarti lebih dari satu kementerian. Itu disebutkan dengan AMDAL terpadu. Lalu bagaimana dengan AMDAL kawasan gitu? Ya AMDAL kawasan biasanya ini beberapa kegiatan yang memang sudah punya SK kawasan ya, kawasan industri gitu ya. Mereka sudah punya SK kawasan. Kalau di Jakarta, Jabodetabek gitu ya, ada namanya
kawasan industri MM 2100, kemudian ada kawasan industri Lipo Cikarang gitu ya. Kemudian kalau saya lihat di peserta banyak orang Riau ya. Kalau di Dumai ada namanya kawasan industri Dumai gitu ya. Jadi kawasan tersebut memang sudah memiliki SK kawasan. Jadi mereka memang bentuknya adalah kawasan yang memang ditujukan sebagai kawasan industri. Kemudian ada studi kasus misal, oh daerah di kelurahan X misalnya gitu ya, itu daerah sana kok banyak industri, tapi karena aspek sosial masyarakat udah tertanam gitu ya. Nah, jadi dianggap itu kawasan industri. Nah, padahal kawasan industri itu harus dicek dulu dia punya SK kawasan atau tidak. Nah, itu kalau dia sudah punya SK kawasan, maka dia dianggap sebagai kawasan industri. Tapi kalau dia hanya perkumpulan dari berbagai industri, kemudian numpuk di daerah situ, tapi tidak punya kawasan atau master plan kawasan, berarti dia bukan kawasan industri. Kebetulan memang lagi banyak aja di situ. Kemudian rencana usaha kegiatan, ini tentu sudah satu kesatuan zona dan telah tadi ya mendapatkan penetapan kawasan. Kemudian lebih dari satu kementerian, karena biasanya kawasan industri itu ada beberapa industri ya, industri ringan, industri berat, dari berbagai jenis industri yang ada di dalam satu kawasan tadi. Gitu. Kemudian ada pengelola kawasannya. Jadi ambil kawasan biasanya untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus gitu ya, atau bisa juga kawasan pelabuhan yang kalau memang di dalam kawasan pelabuhan dia sudah men-state ya. Di kami kawasan pelabuhan, kemudian kegiatan sekitarnya ada beberapa tenan atau beberapa coupling yang kami sediakan untuk industri jenis industri terkait misalnya itu bisa juga dianggap sebagai AMDAL kawasan. Oke, ini mungkin dasar saja. Saya tahu karena beberapa mungkin masih baru. Jadi jenis dokumen AMDAL yang kita harus paham ada 3 ya. Formulir kerangka acuan, kemudian ada analisis dampak lingkungan ANDAL. Ya bedakan ya AMDAL dan ANDAL. AMDAL itu keseluruhan dokumen, sedangkan ANDAL itu adalah salah satu bagian dari isi dokumen AMDAL itu. Kemudian ada RKL, RPL ya. Jadi kalau saya analogikan ya, formulir kerangka acuan itu, kalau mungkin kita pernah skripsi, tesis, atau disertasi ya, proposal penelitian lah ya. Jadi kita mengajukan lingkupnya seperti apa, kemudian dampak yang mau dikaji seperti apa, metode studinya, kemudian wilayahnya di mana. Nah itu di formulir kerangka acuan, itu sama seperti kita mengajukan proposal. Kemudian dokumen andal ini ya ini sama seperti hasil penelitiannya ya. Setelah kita dari proposal tadi kita sudah melakukan pelingkupan yang melingkup keseluruhan, kan kita melaksanakan ya kajiannya. Nah, kajiannya inilah yang namanya andal. Jadi sebenarnya andal jantungnya memang ada di andal gitu. Semua hasil kajian memang banyak yang dikajinya di andal. Kemudian terakhir RKL, RPL. Biasanya memang ada 2 ya, bagaimana kita mengelolanya. Yang kedua, kalau kita sudah kelola gimana kita memantaunya, itulah RPL. Di RKL mengelolanya, RPL adalah bentuk untuk mengukur ya gimana pengelolaan kita sudah efektif atau tidak gitu ya. Cuman bedanya kalau penelitian kan sifatnya rekomendasi yang bersifat opsional ya. Jadi kalau di AMDAL, RKL, RPL sifatnya sangat-sangat mengikat dan berlaku sangat panjang. Jadi Bapak Ibu kalau ada studi AMDAL, punya perusahaan atau bekerja di perusahaan, apa yang harus diperhatikan sekali RKL, RPL-nya. Kenapa? Karena setelah kegiatan kita berjalan 10 tahun, 20 tahun lagi, yang dipegang nanti adalah RKL, RPL. Itu yang akan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ada juga yang mencantumkan sebulan sekali. Semuanya ada di RKL, RPL. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu pengantar umumnya dulu ya, sebelum kita masuk ke tahapan proses yang akan lebih detail. Ada mungkin sekitar 5-6 tahapan proses yang nanti akan saya coba detailkan, sehingga nanti bisa mendapatkan gambaran secara komprehensifnya. Namun sebelum saya lanjut, bagian awal tadi, di bagian pengantar pendahuluan tadi, saya tawarkan kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa gunakan fitur raise hand atau tulis di kolom komentar. Oke, untuk absensi, Bapak Ibu sudah bisa diakses link absensinya. Mohon untuk mengisi data diri sesuai dengan pendaftaran, karena akan digunakan untuk klaim keperluan sertifikat dan juga klaim untuk yang ingin materi hari ini.
Lalu untuk Bapak Ibu yang baru join juga bisa mengerjakan pretest terlebih dahulu, dan nanti di akhir setelah materi akan ada post test juga untuk menjadi tolak ukur pemahaman dari materi yang sudah disampaikan. Mohon maaf Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Diana Ponce. Apakah AMDAL dan ANDAL itu beda ya Pak? Mungkin bisa Oh, dijawab terlebih dahulu Pak. oke, baik ya. AMDAL dan ANDAL itu beda tadi yang saya sampaikan. AMDAL itu kan secara keseluruhan ya, ada 3 dokumen ya. Formulir kerangka acuan, ada ANDAL, ada RKL-RPL. Kemudian bedanya AMDAL dan ANDAL apa? AMDAL secara keseluruhan. ANDAL adalah salah satu bagian jenis dokumen yang ada di AMDAL. Jadi AMDAL keseluruhan, full gitu ya, keseluruhan kajian. ANDAL itu salah satu dokumen yang harus ada di AMDAL itu sendiri. Jadi ANDAL adalah ANDAL ya, N ya. ANDAL adalah bagian dari AMDAL. AMDAL salah satunya ada ANDAL. Ini harus dipahami betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Diana Ponce. Kemudian Pak Faisal, AMDAL itu kegiatan usaha besar atau kawasan. Bagaimana kita bisa tahu kegiatan usaha kita termasuk besar atau tidak ya. Nah, ini nanti masuk ke materi 2, nanti akan saya sampaikan gimana caranya kita tahu suatu kegiatan itu wajib AMDAL atau tidak. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Oke, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya lanjutkan materi yang kedua. Oke, apakah perlu sertifikasi khusus? Nah, ini mohon nanti Mbak Tata disimpan pertanyaannya, nanti akan saya jawab di akhir. Sertifikasi khusus untuk seorang penyusun AMDAL gitu ya. Nanti Baik saya akan Pak. bahas juga. Di akhir sesi ya nanti akan saya jawab. Oke, dari Pak Fahrizal ya. Oke, izin Bapak Ibu saya lanjutkan tahapan proses AMDAL. Ini nanti akan cukup detail di sini. Oke, untuk tahapan proses AMDAL, Bapak Ibu, jadi paling pertama adalah penapisan ya. Penapisan, jadi kita scooping dulu ya. Bukan scooping penyelundupan. Kita penapisan, jadi kita menapis apakah suatu kegiatan itu wajib AMDAL atau tidak. Kedua, nanti harus ada proses pelibatan masyarakat ya. Pelibatan masyarakat dengan apa di AMDAL itu biasanya nanti dengan proses pengumuman atau pengumuman AMDAL, kemudian ada proses konsultasi publik. Nanti kita akan bahas materi juga terkait dengan pelibatan masyarakat, biar nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan AMDAL, meskipun sudah ada konsultannya, itu udah tahu tuh kalau nanti pelibatan masyarakat kira-kira apa yang akan dilakukan. Begitu juga teman-teman yang mungkin masih fresh graduate, jadi bisa ada gambaran. Kemudian ada pengisian formulir kerangka acuan, nanti kita akan bahas sedikit teknis terkait dengan pengisian formulir kerangka acuan, sehingga bisa dapat gambaran juga. Pemeriksaan formulir kerangka acuan, ya ini seperti tadi saya sampaikan ya, karena formulir kerangka acuan itu kan semacam proposal, jadi ini semacam sidang proposal lah ya, proposal kita diterima atau tidak, tentu banyak pembahasan komprehensif di situ. Setelah kita disetujui formulir kerangka acuan, kita akan masuk ke inti ya dari dokumen AMDAL, itu dokumen ANDAL dan RKL-RPL. Biasanya secara nomenklatur dua bagian ini selalu disamakan karena dia di dalam satu proses yang sama. ANDAL dan RKL-RPL. Setelah kita menyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL, tentu akan dipaparkan lagi, dirapatkan, disidang lagi ya. Disidang lagi dokumen kita apakah sudah sesuai atau belum. Nanti akan banyak pada akhirnya akan ada keputusan bahwa dokumen AMDAL kita, ANDAL dan RKL-RPL kita itu diterima atau tidak gitu ya. Sampai pada akhirnya ada namanya akhir ya, outputnya adalah surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atau disebut SKKL ya, untuk melihat untuk sebagai output ya, AMDAL itu sudah layak atau belum. Oke, baik Bapak Ibu, penapisan AMDAL ya, ini saya langsung saja di praktik. Jadi kalau penapisan AMDAL, Bapak Ibu ingat Permen LHK 4 tahun 2021. Biasanya nanti 4, 5, 6 itu akan sering kita pakai kalau di dalam dokumen lingkungan. Permen LHK 4, 5, 6 itu akan sering sekali dipakai. Tapi kalau kita bicara tentang penapisan, maka dia ada di Permen LHK 4 ya. Misal seperti ini ya. Ini ada kegiatan, saya langsung ambil yang mudah saja ya, kegiatan multisektor ya. Jadi kegiatan multisektor itu bisa jadi semuanya. Nanti ada beberapa kegiatan yang dikenakan kegiatan multisektor. Jadi luas lahan terbangun ya, kalau dia sama dengan atau lebih dari 5 hektar, ya,
dan atau ya, luas bangunannya di bawah, dan atau lebih atau sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi salah satu saja gitu, maka dia sudah wajib AMDAL. Lalu kalau luas lahannya 1 sampai 5 hektar, ya, 1 sampai 5 hektar, dan atau luas bangunannya 5.000 sampai 10.000 meter persegi, maka dia adalah wajib UKL UPN. Kemudian kalau luas lahannya kurang dari 1 hektar, kemudian luas bangunannya kurang dari 5.000 meter persegi, maka dia SPPL. Nanti biasanya di OSS itu sudah ada otomatis ya OSS itu. Studi kasus misalnya, luas lahannya 3 hektar ya, biasa dari daerah perkotaan. Kalau 3 hektar kan harusnya masuk ke 1 sampai 5 ya. Harusnya kan 3 hektar. Hasil kalau PL dong, kita lihat dulu luas bangunannya. Oh, ternyata luas lahannya 3 hektar, tapi luas bangunannya 11.000. Biasanya daerah perkotaan atau yang bertingkat ya. Luas lahannya memang masuk LUPL, tapi luas bangunannya masuk AMDAL. Maka dia wajib AMDAL otomatis. Kenapa? Karena di sini ada namanya dan atau, bisa salah satu gitu ya. Tidak harus, bukan atau ya, tapi dan atau. Jadi harus bisa jadi salah satu yang kena, maka dia sudah wajib AMDAL. Jadi kalau luas lahannya 3 hektar, dia di IKLUPL, kemudian skala tapi luas bangunannya 11.000 atau 10.500 deh gitu ya, itu sudah otomatis, atau 10.000 pas aja gitu ya, itu sudah wajib AMDAL. Seperti itu prinsipnya, mudahnya seperti itu. Di sini ada alasan ilmiah, kemudian ada beberapa kategori AMDAL ya, ada AMDAL kategori A, B, dan C, saya tidak bahas, itu lebih ke penentuan waktu saja, waktu pelaksanaan. Kalau Bapak Ibu mau juga, sebenarnya ada di laman OSS tuh sudah ada penapisan mandiri yang bisa kita lakukan. Gitu. Ini bisa kita pakai juga untuk menentukan kegiatan. Oke, saya coba praktekkan ya, Bapak Ibu. Kita buka Permen LHK 5. Sudah kelihatan belum ya Permen LHK 5-nya? Sudah terlihat, Bapak. Oke, coba kita mencari misal kegiatan penambangan ya, pertambangan misal. Pertambangan batu bara. Nanti cari kode KBLI juga bisa dipakai di sini kode KBLI-nya. Kemudian ada jenis usaha kegiatannya. Kemudian di sini ada skala besaran AMDAL, UKLPL, SPPL. Ini saya coba cari penambangan batu bara, mudah-mudahan ketemu. Ya, ini contoh ya kegiatannya penambangan batu bara. Ini di sini kita lihat aja SPPL strip ya. Berarti artinya kegiatan penambangan batu bara tidak ada SPPL, pasti minimal UKLPN, minimalnya UKLPN. Nah, ini kalau skala besaran luas perizinannya ya, entah nanti IUP-nya dan lain sebagainya. Kalau lebih dari 200 hektar ya berarti dia masuknya AMDAL. Kalau dia kurang dari 200 hektar, ya gitu ya, dia masuknya KLPN. Luas daerah terbuka untuk pertambangan ya, sama dengan atau lebih dari 50 hektar ya, maka dia masuk AMDAL. Kalau dia kurang dari 50 hektar, dia masuk KLPN. Kapasitas produksi juga sama, jika dia kapasitas produksinya sama dengan atau lebih dari 1 juta ton per tahun, maka dia AMDAL. Tapi kalau dia kurang dari itu, maka dia KLPN. Dan seterusnya bisa dibaca, dicek lagi di Permen LHK 5. Jadi prinsipnya salah satu saja yang kena itu udah otomatis AMDAL gitu ya. Nanti bisa melihat ini kriteria-kriteria yang sudah diterapkan. Jadi bisa jadi salah satu saja yang kena, maka dia sudah AMDAL. Ini yang tadi saya sampaikan di dasarnya tadi, AMDAL ditetapkan berdasarkan skala besarannya ya. Nah, ini ada peraturannya Permen LHK 4 tahun 2021. Jadi sudah diatur skala besarannya, mana yang AMDAL, mana yang KLPL, mana yang SPPL. Penggunaannya sama, ini contoh salah satu kriteria yang kena, maka dia otomatis AMDAL. Nanti Bapak Ibu bisa mencari based on KBLI juga, bisa juga dicari. Nah, atau contoh ada kegiatan juga, dia tidak disebutkan, tapi dia mengikuti multisektor ya. Misal hotel tadi saya udah buka, ini contoh apartemen hotel misalnya, KBLI 55194. Apartemen hotel, skala besarannya dia menulisnya begini, sesuai besaran multisektor. Ya, sesuai besaran multisektor. Artinya nanti kita harus melihat besaran multisektor yang tadi saya sudah sampaikan. Biasanya dia ada di lampiran 2. Nah, ini contoh ya. Ini kegiatan multisektor, besarannya multisektor juga ada nih semuanya. Ini kegiatan, jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, KLPL, dan SPPL yang terutama non-KBLI.
Tadi dia merujuknya ke multisektor, maka kita gunakan poin A, multisektor. Yang tadi saya sudah jelaskan ya, 5 hektar 10.000. Jadi kalau orang tanya AMDAL, saya udah hafal itu. Luas lahannya berapa Pak? 6 hektar, oh AMDAL, tapi luas bangunannya berapa? Itu tinggal diverifikasi aja lagi. Intinya 5.000 dan 10.000, pegangannya di situ. 5.000, 10.000, kalau 1 dan 5 ya, kalau kurang dari 1 cukup SPPL, kalau kurang dari 5.000 meter persegi yaitu SPPL saja. Tapi kalau dia 1 sampai 5 hektar, luas bangunannya 5.000 sampai 10.000 dia kalau PL. Tapi yang saya sering harus hafal ya 5 dan 10.000 ini. Ini yang sering dipakai dan banyak karena kriteria multisektor tuh sering dipakai dari berbagai jenis kegiatan, entah nanti pergudangan, kemudian hotel juga, rumah sakit juga pakai di situ. Dan kegiatan pemerintah yang lain juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa mengetik, nanti bisa buka laman OSS gitu ya. Nah, contoh tadi saya sudah buat ya apartemen hotel, ya. Kemudian contohnya Bapak Ibu bisa pilih, klik sama saja dengan Permen LHK 4 tahun 2021 tadi ya. Kalau kurang dari 5.000 dia akan jadi apa di sini udah ada hasilnya SPPL gitu. Dan ini otomatis ya, memang agak sedikit tricky menggunakannya. Jadi kita pilih salah satu kriteria saja gitu. Kalau luas bangunan 10.000 gitu kan, jadi harusnya sudah AMDAL kan, jadi ya 10.000 atau lebih dari 10.000 luas bangunan. Jadi bisa kita gunakan ini juga. Kemudian untuk memastikan mungkin Bapak Ibu mau melapor ke atasan dan segala macam, bisa gunakan ini ya untuk diisi kriterianya, kemudian nanti di capture aja nih. Misalkan pilihan Anda ya harus dipenuhi adalah AMDAL. Karena kenapa kita memilihnya luas bangunannya sama dengan atau lebih dari 10.000. Kalau 5.000 sampai 10.000 ini kan harusnya kalau PL. Nah ini kan kalau PL. Jadi bisa menjadi dasar ketika nanti mau laporan atau ke atasan atau seperti apa. Oke, saya balik ke materi lagi. Kurang lebih seperti itu kalau kita mau praktek penapisan. Jadi kadang saya juga sampai sekarang juga masih menggunakan kok. Cuman paling gampang ya tadi ya 5 hektar dan 10.000 meter persegi itu yang kita hafal aja. Kalau ada kegiatan-kegiatan khusus yang misal industri atau kegiatan perminyakan atau kegiatan yang spesifik, maka kita buka lagi aja Permen LHK 4, kita cari, kita saja Ctrl F, cari kegiatannya wajib AMDAL atau tidak sih. Oke, kemudian selanjutnya ini proses penapisan. Nah, ini AMDAL kalau PLSPPL. Secara regulasi saja ya, AMDAL adalah kegiatan yang berdampak penting. Ini hanya secara nomenklatur di PP 22 tahun 2021. Kemudian kalau PL itu apa? Kegiatan tidak berdampak penting. Ini hanya karena klasifikasi saja gitu ya. Kalau PL kegiatan tidak berdampak penting harusnya tidak dikelola dong ya, tetap dikelola juga sebenarnya, hanya apa namanya pembagian ilustrasi pembagian jenis saja. Kalau kita mau bahas secara saintifik juga ada di aturannya, memang udah ada, tapi saya tidak jelaskan lebih panjang lagi. Kalau SPPL untuk apa? Kegiatan yang tidak wajib. Kalau PL tadi sesuai dengan skala besaran, tidak berdampak penting, serta kegiatannya biasanya UMKM. Jadi UMKM biasanya SPPL. Kalau kita mengurus perizinan kita ya, akta, kemudian NIB, nomor induk berusaha, biasanya otomatis tuh akan ada SPPL-nya, bisa kita cetak. Ini proses penapisan saya kira tidak sempat untuk jelaskan satu persatu, tapi kalau Bapak Ibu mau coba, bisa nanti daftar akunnya dulu. Kalau sudah punya akun OSS, biasanya sudah terintegrasi, bisa login, tinggal pilih login dengan OSS, ada sumbernya di YouTube, ada link bahan juga nanti di YouTube. Di YouTube-nya juga dikasih link bahannya, cari aja AMDALNet dari KLH, itu nanti akan keluar tata caranya. Namun secara prinsip saya ingin jelaskan secara umum saja. Jadi kalau kita masuk ke kegiatan, nanti kita pilih daftar kegiatan ya. Nanti di sini ada pilihan yang terbaru ya, AMDALNet yang terbaru ada kegiatan baru, tinggal dipilih kegiatan baru. Kemudian kita tinggal mengisi aja nih nama kegiatan kita apa, deskripsi kegiatan kita gimana, jelaskan juga skala besarannya secara deskriptif, deskripsi lokasi kita ada di mana, desa, kelurahan, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Surat kesesuaian tata ruang dari saya udah bilang kan, tata ruang itu kan wajib sekali, bahkan dari penapisan dia sudah diminta, jadi harus disiapkan sekali dari awal, surat kesesuaian tata ruang. Kemudian peta tapak proyek SHP, di sini ada beberapa peta. Nanti kalau sudah login, biasanya nanti ada contoh atau juknis, ya. Ada juknisnya, ada formatnya, tinggal di-download dan tinggal diikuti. Biasanya teman-teman yang biasa membuat peta udah bisa
ada. Tapi terakhir baru kemarin kalau tidak salah saya coba buka AMDALNet, bagian peta ini sudah dihilangkan. Saya kurang tahu juga gitu. Biasanya memang ada peta yang harus kita buat. Hasilnya seperti apa? Nanti ada hasilnya seperti ini ya. Terakhir contoh ya. Ya, ini contoh penapisan otomatis dari AMDALNet, nama pemerakarta kegiatan gitu ya. Skala besarannya udah ditulis ya, 25 kiloliter. Kegiatan pendukung ada pembangunan kantor luasnya 15.000 meter persegi. Nah, ini udah masuk jenis dokumennya AMDAL, tingkat risikonya tinggi, kewenangannya pusat, ya udah ada, nanti bisa dipakai. Tapi ini versi lama yang 2022, nanti Bapak Ibu bisa coba kalau memang sedang mengurus AMDAL, bisa coba sekali untuk di AMDALNet. Kalau teman-teman yang masih belajar bisa buka aja di link YouTube masalah AMDALNet, nanti situ banyak penjelasan. Meskipun sampai sekarang day by day pun selalu di-upgrade sama tim AMDALNet itu ya, fitur-fiturnya dan lain-lain. Oke, masuk ke pembahasan konsultasi publik, saya agak percepat saja terkait dengan konsultasi publik. Jadi sesuai peraturan kita, konsultasi publik itu ada dua. Ini namanya pelibatan masyarakat dalam AMDAL, jadi harus wajib dilibatkan. Nah, biasanya apa? Dalam aturan kita harus ada pengumuman, harus kita lakukan pengumuman itu di AMDAL ya. Pengumuman kalau nanti Bapak Ibu teman-teman berjalan di satu wilayah terus ada banner atau apa ya pengumuman studi AMDAL, nah itu contohnya seperti itu. Kemudian ada konsultasi publik ya, ini semacam kegiatan ya dengan warga ya, dengan masyarakat, tapi bukan sosialisasi yang umum, memang harus spesifik. Kita harus bilang konsultasi publik studi AMDAL ya. Jadi harus spesifik, bukan karena sosialisasinya banyak ya, sosialisasi ganti rugi, sosialisasi apa kan banyak sekali. Jadi harus spesifik konsultasi publik masyarakat. Nah, ini banyak aturannya, saya tidak bisa baca satu persatu karena ada pasal 28 sampai 35. Itu banyak sekali aturan-aturan yang diatur, tata caranya itu ada di PP 22 tahun 21 pasal 28 sampai 35. Secara muatan ya, muatan kajian, kalau teman-teman menarik aspek sosial, bisa buka peraturan yang lama, Permen LH 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL gitu ya. Nah, masyarakat yang kita undang siapa saja ya, tentu masyarakat yang berkepentingan atau terpengaruh ya, yang berada di sekitar. Kemudian bisa juga ada pemerhati lingkungan di situ. Kemudian ada LSN, pembina masyarakat yang ada di situ. Seperti apa pelibatannya? Di tahap studi AMDAL kita akan melakukan pengumuman, kemudian ada kegiatan konsultasi publik, kemudian nanti salah satu perwakilan, biasanya 3-5 orang perwakilan masyarakat yang sudah dipilih akan menjadi tim uji kelayakan, di sini mereka akan dilibatkan. Jadi kalau lagi studi AMDAL, jangan lupa itu harus disimpan kontaknya masyarakat yang dipilih, karena kadang kalau kita nggak berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilkan, waktu sidang sidang AMDAL dan RKRPL, mereka harus diundang di sini, gitu, harus hadir. Oke, ini saya agak percepat lagi pengumuman rencana kegiatan. Pengumumannya biasa harus 2 ya. Pengumuman itu minimal 2 dan wajib media massa, biasanya di koran, kemudian pengumuman di lokasi. Alternatif lain ini bisa digunakan aja ya, media cetak, brosur, elektronik, televisi, atau mungkin bisa menggunakan papan pengumuman di DLH, KLH gitu ya. Atau di desa juga boleh, kantor camat juga boleh. Kemudian dari pengumuman tadi ya harus ada waktu 10 hari kerja ya. 10 hari kerja, bukan 10 hari kalender. 10 hari kerja masyarakat menyampaikan namanya SPT ya, saran pendapat tanggapan. Apa aja yang harus disampaikan masyarakat? Informasi deskriptif, kondisi lingkungan sekitar. Wah, ternyata kondisi kami di sebelahnya banyak kobra. Itu bisa jadi satu bagian dari studi AMDAL juga. Nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak, nanti masyarakat, wah dengan adanya kegiatan ini kami tidak bisa kumpul-kumpul apa gitu kan, itu bisa juga. Aspirasi masyarakat, mungkin ada keinginannya, ada harapannya dengan adanya kegiatan. Wah, kami berharap adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kami untuk diterima sebagai tenaga kerja dan lain-lain. Kemudian ini tindak lanjut ya, kita mengolah SPT dan seterusnya yang nanti akan masuk ke proses formulir kerangka acuan yang harus kita dokumentasikan, kita olah saran masukannya. Nanti akan masuk dalam formulir kerangka acuan. Kemudian ini muatan ya, yang tadi sama nama, ini yang muatan yang harus dimasukkan ya, nama dan alamat, jenis kegiatannya apa, skala besarannya berapa, dampak potensialnya seperti apa, umum saja tidak apa-apa, konsep umum pengendalian dampaknya, tanggal pengumuman dimulai ya, dan batas waktu penyampaian SPT 10 hari kerja,
Ini 2 mingguan ya. Kemudian nama dan alamat penanggung jawab usaha kegiatan tersebut. Nah, ini kurang lebih pengumuman, biasanya di koran, ini contoh saja. Pengumuman studi AMDAL yang sudah dilakukan. Ini pengumuman di lokasi, ini 2 ini yang wajib. Di lokasi juga ada, ini alternatif saja ya di kantor kecamatan, desa, kantor dinas lingkungan hidup. Kita bisa tambahkan. Kemudian kalau di AMDALNet itu biasanya sudah otomatis, ya, otomatis daftar pengumuman kegiatannya sudah ada. Jadi kita bisa berikan tanggapan di sini. Jadi teman-teman kalau mau cari kegiatan, wah sekitar saya kira-kira ada kegiatan AMDAL apa nih, di AMDALNet tuh ada, jadi cari aja gitu ya. Tergantung lokasinya dan lain-lain. Kemudian ini contoh di Instagramnya Deputi Tata Lingkungan juga ada ya. Kemarin pembangunan tahun 2022 ada AMDAL IKN. Nah, ini mereka juga melakukan pengumuman studi AMDAL. Detailnya sama, ada 10 hari kerja, ada batas waktu tadi kan ya, dampak potensial dan konsep umum penanganan dampaknya ada, kemudian dengan siapa kita, masyarakat itu akan menghubungi juga ada. Seperti itu. Kemudian konsultasi publik, masyarakat, ya ini semacam kegiatan ya, jadi siapa yang diundang ya, tentu kelompok masyarakat yang rentan, yang terpengaruhi gitu ya, masyarakat adat. Kemudian ini yang harus hati-hati kalau konsultasi publik harus ada kesetaraan gender ya, harus berimbang juga kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kemudian sebelum pelaksanaan konsultasi publik tentu kita akan berkoordinasi dengan masyarakat dan tentu akan mengundang. Di aturan muatan undangan juga ditulis ya, tujuannya apa konsultasi publik, waktu dan tempat pelaksanaan, bentuk acaranya dan metodenya seperti apa gitu ya, tempatnya di mana ya, kantor desa kah atau di aula perusahaan kah juga bisa gitu ya. Kemudian lingkup saran, pendapat, dan tanggapan. Kegiatannya bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk FGD, temu warga, atau bisa kombinasi yang pada intinya harus 2 arah gitu ya. Harus bisa mewakili aspirasi masyarakat tadi. Pilih salah satu, kemudian materi yang disampaikan, deskripsi rencana usaha, ada komponen lingkungan, ada dampak potensialnya, kemudian konsep umum penanganan dampak, ini opsional tapi sering saya masukkan, output minimal ya sama seperti yang tadi ada daftar hadir, ada metodologi, ada berita acara ya, rangkuman saran masyarakat tadi, kemudian penunjukan wakil masyarakat yang nanti akan mengikuti sidang AMDAL dan RKPL, itu biasanya akan ditunjuk. Tidak lanjut, kita harus dokumentasikan dan hasil rangkuman sarannya harus diolah karena akan kita masukkan ke formulir kerangka acuan. Nah, ini formulir kerangka acuan yang mungkin tadi kita sampaikan ya, pada prinsipnya untuk melingkup kegiatan dan kedalaman studi AMDAL. Tujuannya untuk mencari ya dampak penting hipotetik yang akan dikaji. Jadi kita mencari dampak potensial, kemudian dari dampak potensial tadi kira-kira dampak penting hipotetiknya apa. Kemudian batas wilayah studi, batas waktu kajian, dan metodologi studi. Mengarahkan studi AMDAL yang next itu ya, selanjutnya secara efektif dan efisien. Fungsinya untuk apa? Ada ya tentang kedalaman studi AMDAL tadi. Fungsinya seperti proposal penelitian kita lah ya, seperti itu. Kemudian muatan formulir kerangka acuan, nah ini biasanya ada 3. Ada di lampiran 2 ya, PP nomor 2 tahun 2021 bisa dicatat karena PP nomor 2 2021 itu banyak sekali. Cari aja lampiran 2 itu ada semua. Intinya formulir kerangka acuan itu ada 3 bagian, informasi umum ya, nama usaha ya, nama dan jabatan, penyusun AMDAL-nya siapa, deskripsi kegiatannya, lokasi hasil pelibatan, pelingkupan kegiatan gitu ya, kemudian metode studinya seperti apa itu ada di lampiran 2 PP nomor 2 tahun 2021 lengkap di sana. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu formulir kerangka acuan. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sambil saya langsung aja yang Mbak Tata, saya biar agak cepat, saya yang baca aja. Oke, dari Bu Jasmi Budi ya. Halo Bu, salam kenal. Surat keputusan kelayakan apakah sama dengan surat persetujuan lingkungan hidup atau izin lingkungan? Oke, langsung saya jawab saja. Persetujuan lingkungan hidup. Jadi persetujuan lingkungan itu biasanya dia dalam bentuk ya. Jadi SKKL itu adalah bentuk persetujuan lingkungan. Kalau nanti kita bikin UKLPL namanya PKPLH. Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup itu bentuk dari persetujuan lingkungan. Jadi surat keputusan ya itulah persetujuan lingkungan yang dimaksud. Cuman bentuknya beda-beda. AMDAL punya namanya SKKL, UKLPL punya namanya PKPLH gitu. Kalau dokumen lain biasanya SK tergantung dokumennya. Atau izin lingkungan. Nah, izin lingkungan ini nomenklaturnya sudah tidak berlaku lagi ya. Dulu masih PP 27 tahun 2012 namanya izin lingkungan, tapi sekarang
istilahnya adalah persetujuan lingkungan. Oke, ini Bu Diana Poncen menanyakan, wah ini studi kasusnya lagi ngurus AMDAL nih kayaknya Bu. Kabel ini 01193 Pak. Nah, ini saya mau jelaskan juga, kalau dalam sistem OSS itu kan KBLI-nya ada beberapa yang di tahun 2021 atau 2022 ya, itu mungkin baru tahun lalu. Itu kan ada beberapa jenis KBLI yang diupdate ya, yang di tahun 2002, 2023. Kemungkinan kalau tidak ada KBLI ini baru ada setelah tahun 2021, sedangkan peraturannya Permen LH 4 tahun 2021. Sedangkan kalau KBLI-nya baru terbit di tahun 2002 atau 2003 baru dari DPMPTSP, Dinas Perizinan biasanya nanti gitu. Biasanya masih menunggu update lagi Permen LHK 4 tahun 2021. Jadi memang belum ada. Lalu solusinya gimana? Solusinya kembali pakai kegiatan multisektor saja sebenarnya seperti itu. Kegiatan multisektor yang tadi saya bilang lebih dari 5 hektar dan luas bangunnya lebih dari 10.000, dia otomatis wajib AMDAL. Paling pragmatisnya seperti itu, dan di DLH, KLH juga tetap akan mengacu tuh kegiatan multisektor juga. Oke, izin Bapak Ibu saya lanjutkan karena materinya masih cukup banyak juga. Nanti bisa di drop di kolom komen ya. Oke, ini pelingkupan dalam AMDAL, Bapak Ibu. Jadi proses pelingkupan nanti ada di PP nomor 22 tahun 2021, lampiran 2 ya. Pelingkupan ini apa ya? Kita menentukan lingkup permasalahan, mengidentifikasi dan Mohon seterusnya. maaf Bapak, PPT-nya belum ter-share screen ya? Oh iya, sorry, mohon maaf. Oke, kita masuk ke proses pelingkupan. Jadi pada intinya proses pelingkupan itu ada rencana usaha kegiatan, ada rencana pengelolaan lingkungan atau pemantauan yang mungkin sudah disiapkan ya. Biasanya di studi FS ya, studi kelayakan atau master plan sudah ada, itu bisa dimasukkan juga. Komponen lingkungan yang terkena dampak, saran pendapat tanggapan masyarakat tadi ini tambahan dari saya sebenarnya, yang kita sudah libatkan masyarakat. Kemudian informasi kegiatan sekitar, mungkin ada kawasan lindung atau kawasan-kawasan yang memiliki nilai penting atau sensitif, itu bisa dimasukkan juga. Nah, ini kombinasi dari mereka, nanti akan ada identifikasi dampak, kemudian nanti ada dampak potensial, kita sudah dapat ya dampak potensial seperti apa. Kemudian nanti kita akan evaluasi ya, evaluasi dampak potensialnya. Kemudian kita mencari namanya dampak penting hipotetik, tolong diingat nanti DPH. Jadi kalau kita biasa menyusun AMDAL, yang paling nyantol di kepala itu DPH, dampak penting hipotetik. Dari dampak hipotetik tadi ini kan tereliminasi, misalnya kita identifikasi dampak ada 100 misalnya. Setelah kita evaluasi yang ternyata menjadi dampak hipotetik hanya 20. Nah, 20 yang telah tereliminasi tadi, ini kita pusatkan lagi mencari di mana batas wilayah studinya, di mana berapa batas waktu kajiannya, kemudian metode studinya seperti apa. Bapak, Nah, mohon komponen maaf, ini ya, katanya ada suara Bapak kurang jelas, kayak bergema gitu. Mungkin bisa oke, diperbaiki terlebih dahulu. baik Bu Ramadanti, suara saya sudah terdengar? Jelas atau belum? Atau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain, suara saya apakah terdengar jelas? Mbak Tata, suaranya saya gimana? Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih Pak Haris, Mas Haris. Oke, saya izin lanjutkan lagi. Nah, ini komponen rencana usaha kegiatan. Nanti biasanya kalau tim penyusun AMDAL atau nanti bikin UKLPL itu selalu ada ini, gitu ya. Nah, komponen rencana usaha kegiatan, siapa yang menyusun? Bapak Ibu yang punya perusahaan atau punya kegiatan. Terutama Bapak Ibu yang bekerja sebagai employer di perusahaan itu, kemudian lagi menyusun AMDAL, harusnya perusahaan lah yang menyusun ini, tapi biasanya dibantu oleh konsultan. Apa aja isinya gitu ya, ada bentuk karakteristik ya, bisa jadi ada sebuah aktivitas, bisa jadi dia bersifat proses kalau industri, bisa jadi ada fasilitas atau sarana tertentu. Isinya harus kita menguraikan mana kegiatan utama, mana kegiatan pendukung. Kemudian yang poin 2, yang paling penting biasanya dibagi adalah tahap prakonstruksi, konstruksi, tahap pasca konstruksi atau operasi, sampai tahap pasca operasi. Lah, saya kan bikin baru mulai, kita belum tahu kapan tutupnya. Itu harus diambil, harus diuraikan juga. Kira-kira kalau semisal ini tutup atau pindah, kira-kira lahannya akan diapakan, itu harus dijelaskan diambil. Kemudian lokasi dari masing-masing lokasi tadi ya, kalau kita sudah bagi, dibuatlah peta di mana lokasi-lokasi itu. Ini bangunan utamanya, ini jalannya, ini pos security-nya, dan seterusnya.
Kemudian di sini juga nanti kita bisa sampaikan informasi. Nah, ini penting, terutama dari si apa ya klien gitu ya. Dia sudah punya datanya sedalam apa? Apakah sudah punya basic design engineering design, basic engineering design, ataukah sudah sampai ke DED, ataukah masih konsep umum? Itu nanti akan menentukan kedalaman studi AMDAL. Kalau semakin detail, semakin bagus, AMDALnya akan semakin bagus juga. Tapi kalau datanya terbatas, ya AMDALnya otomatis tidak dalam, ya, tidak dalam dan tidak informatif. Lokasinya di mana? Apakah sudah dengan tata ruang yang tadi kita sudah bahas? Kemudian jadwal ya, jadwal dari masing-masing tahapan kira-kira akan dimulai kapan. Oke, komponen lingkungan yang terkena dampak. Nah, ini ada komponen sesuai aturan ada 4 gitu, ke nomor 2 2021, komponen geofisik kimia, komponen biologi, komponen sosioekonomi budaya, dan komponen kesehatan masyarakat. Nah, ini masing-masing punya keahlian dan tenaga ahlinya masing-masing. Komponen geofisik kimia nanti ada ahli geologi sendiri, ahli air permukaan, bisa juga ahli kualitas air gitu ya, air bawah tanah bisa jadi ahli geohidrologi atau hidrogeologi, udara, kebisingan, getaran, punya keahlian masing-masing, bisa dibedakan, bisa dijadikan satu, tapi biasanya saya beberapa bagian saya bedakan. Kemudian komponen biologi ada terkait kalau teman-teman biologi kehutanan ya, pertanian ya, ada kelompok vegetasi flora ya, ada kelompok fauna atau satwa gitu ya, atau tipe-tipe ekosistem, kemudian keberadaan spesies langka yang endemik serta habitatnya. Kalau biasanya ada sungai, biasanya ada biota perairan. Kalau dia laut ada biota laut gitu ya. Kemudian komponen sosioekonomi budaya ya, tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian. Kemudian di situs arkeolog atau situs budaya, misalnya teman-teman antropologi juga, itu bisa dilibatkan. Kemudian komponen kesehatan masyarakat ya, berupa tingkat kesehatan atau mungkin penyakitnya, kemudian kesehatan lingkungan dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan. Kemudian ini metode identifikasi dampak ini lebih teknis saja karena saya tahu ini yang banyak ikut banyak fresh graduate, jadi mungkin suatu saat jadi penyusun AMDAL. Jadi secara praktis saya tetap masukkan biar nanti ada gambaran. Ada beberapa metode sebenarnya identifikasi dampak itu, tapi saya sering menggunakan menggunakan metode matrik, kemudian ada metode bagan alir dampak. Oke, ini metode matrik ya, ini contoh yang tadi ya. Bapak Ibu nanti kalau menyusun AMDAL atau melihat dokumen AMDAL jangan bingung melihat ini gitu ya. Dan di sini ada komponen lingkungan terkena dampak, ada komponen kegiatan menjadi sumber dampak. Ada A, B, C, D gitu ya. A tahap prakonstruksi didetailkan lagi 1 2 3 ya. B tahap konstruksi 1 sampai 9, C tahap operasi 1 sampai 5 gitu ya. D 1 sampai 5 kan tahap pasca operasi. Nah, ini sampai ke 5 ini kayaknya ada yang terpotong. Oke, ini kita mencari namanya interaksi, misal penurunan kualitas udara ambien ya, ini saya secara umum saja. Di poin A 1, 2, 3, menurut tim penyusun AMDAL itu tidak ada interaksi dampak, koordinasi dengan perizinan, sosialisasi, pembahasan dan penggunaan lahan menurut mereka tidak menimbulkan interaksi dampak yang signifikan gitu. Meskipun kalau kita bilang ya bisa saja, gara-gara koordinasi dan perizinan kan kita harus bawa motor ya, atau bawa kendaraan ke kantor instansi kan itu juga menghasilkan emisi, seharusnya kan ada kualitas udara yang terganggu dong. Ya tidak seperti itu ya, tapi kita melihat memang yang benar-benar signifikan atau yang benar-benar memang sangat-sangat mempengaruhi. Makanya di sini ada interaksinya. Kalau penurunan kualitas udara ambien dia kenanya di nomor 2 ya, B nomor 2, B nomor 3 dan seterusnya. Jadi dianggap sama tim penyusun B kualitas udara ambien itu sangat-sangat mempengaruhi pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material. Kalau lihat kendaraan di jalan gitu ya, yang bawa material pasir ya, itu kan biasa kena mata, berterbangan, itu dianggapnya sangat signifikan. Kemudian kegiatan pembangunan dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin hanya contoh saja, yang lainnya juga konsepnya juga sama ya, nanti bisa dipahami saja. Intinya ada komponen lingkungan terkena dampak, setiap komponen bisa dibuat detail-detailnya, kemudian komponen kegiatan, tahap dari prakonstruksi sampai pasca operasi dibuat detail-detailnya, kemudian kita mencari lah, di mana nih interaksi antara satu dan lainnya ya. Kalau sudah rangin, apakah ada kebisingan, apakah dikenanya di mana. Misal peningkatan volume lalu lintas nomor 9, oh kenanya di nomor B2. B2 adalah mobilisasi peralatan material. Relevan, karena apa? Karena adanya mobilisasi peralatan bisa mengganggu atau meningkatkan volume lalu lintas. Contohnya seperti itu.
Oke, kemudian ini metode bagan alir dampak. Nah, ini teman yang mau belajar di continuation, jadi buat juga metode bagan alir dampak. Saya juga menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena di metode bagan alir kita cuma mencari interaksinya saja. Tapi kalau dengan bagan alir kita jadi akhirnya tahu mana dampak yang sumber dampak utamanya dari mana sih gitu ya. Contoh saja, ini kegiatan eksploitasi gas ya. Ada tahapan kegiatan, ada alternatif aktivitas, dampak primer, dampak sekunder, dampak tersier dibuat ya. Kegiatan mana yang berdampak dibuat bagan alir, turunan-turunannya. Contoh misal kegiatan tahap konstruksi ada kegiatan transportasi dan pemasangan anjungan lepas pantai. Gara-gara kegiatan ini, aktivitas ini, akhirnya menimbulkan dampak ya, dampak utamanya gangguan aksesibilitas transportasi laut. Dampak primernya. Kemudian turunannya bisa jadi penurunan pendapatan nelayan gitu ya, persepsi masyarakat bisa juga menentukan dampak lagi, dampak tersiernya peningkatan ketegangan sosial misalnya seperti itu. Nah, ini kenapa ini fungsinya dibagi dampak primer, sekunder dan tersier? Karena kalau dampak yang primer bisa dikelola, maka dampak sekunder dan tersier bisa otomatis terkelola juga karena sumber dampaknya dikelola. Oke, kemudian next lagi metode evaluasi dampak ada 4 kriteria nanti akan kita coba bahas. Di sini ya besaran rencana usaha kegiatan, ini teman-teman yang mungkin ingin belajar menyusun AMDAL, ya, berapa luas lahannya itu disebutkan, kondisi rona lingkungannya seperti apa disebutkan dengan jelas, kondisi TSS, pH misalnya kalau biologi ada parameter apa misalnya indeks keragaman itu juga disampaikan, sosialnya gimana tingkat pendapatan sesuai dengan jenis dampaknya masing-masing. Kemudian pengaruhnya, apakah memiliki pengaruh kegiatan tadi misal mobilisasi, apakah memiliki pengaruh dengan kegiatan sekitar, apa pengaruhnya. Kemudian kegiatan sekitar tadi bisa mempengaruhi nggak kegiatan yang kita lakukan. Jadi sambil timbal balik antara dua kegiatan. Kemudian intensitas perhatian masyarakat, ya ini biasanya kita menggunakan tadi yang pelibatan masyarakat tadi yang kita sudah olah ya. Pelibatan masyarakat tadi harus diolah. Kenapa? Karena akan dipakai di kriteria 4 ini. Kira-kira dari hasil konsultasi publik, kira-kira ada tidak gitu ya masyarakat yang merasa terganggu atau mungkin mereka punya harapan dan lain sebagainya. Ini contoh pelingkupan di AMDAL ya. Nanti kalau di LinkedIn saya nanti akan saya upload contoh dokumennya full itu dari Kementerian KLH juga yang buat. Jadi tinggal sangat-sangat aplikatif ya. Contoh penerimaan ini rencana kegiatannya penerimaan tenaga kerja, pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan kalau sudah ada ya, bukan kita buat-buat sendiri, memang sudah ada itu dibuat. Kemudian komponen renal lingkungan ini data-data semua dimasukkan gitu ya. Komponen semua dimasukkan, data grafik juga kalau ada tabel dimasukkan, kemudian dampak potensialnya tadi apa, kemudian kriteria gitu ya, kriteria kita akan seperti apa 1, 2, 3, nanti bisa dibaca. Saya sebenarnya ingin menjelaskan tapi tidak cukup waktunya sepertinya. Kemudian ada kesimpulan kira-kira dinyatakan dampak penting atau tidak penting, dampak penting hipotetik atau tidak. Intinya ada 4 kriteria, satu saja kriteria yang kena, maka dia udah jadi otomatis DPH 1 saja. Kemudian batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang nanti akan di materi selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya berikan pertanyaan lagi jika Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita next ke materi selanjutnya. Oke, saya langsung baca saja ya. Dari Bu Jasmi lagi, pembangunan pagar laut daerah Tangerang. Oh, ini enggak. Oke, ini saya langsung saja pembangunan pagar laut yang kemarin viral. Ya, kewenangan siapa yang mengesahkan AMDAL tersebut? Bagaimana cara menentukan AMDAL menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah, atau provinsi? Buka lampiran PP nomor 5 tahun 2021. Ya, PP tentang perizinan berusaha, buka lampiran sesuai dengan sektornya. Kalau tadi pembangunan laut, biasanya dia masuk sektor mana? Kelautan kah, masuk perindustrian, atau mana tinggal dipilih. Kemudian cari jenis KBLI atau nama kegiatannya, nanti di situ akan ada tabel, di situ akan ditentukan gitu. Ya, kalau saya jelasin lagi nanti akan panjang karena peraturan PP 5 tahun 2021 itu banyak sekali ribuan lembar. Jadi kita mencari yang sesuai dengan kegiatan tadi. Di situ akan ditulis kewenangannya siapa, apakah menteri, apakah gubernur, ataukah bupati, wali kota. Di situ ada penentuannya ada di situ. Seperti itu. Jadi buka aja PP 5 tahun 2021 bisa dipelajari.
lagi di situ. Tapi cari langsung ke lampiran, tidak perlu langsung ke isi PP-nya karena isi PP-nya sangat bahasa regulatif. Langsung ke lampiran, cek kegiatannya, cari kewenangannya siapa di tabel itu ada nanti kriterianya. Bapak izin bertanya bagaimana kalau membedakan dan membuat untuk isian dampak potensial dan upaya pengolahan. Oke, baik. Prinsip dari Pak Gozi bertanya membedakan dampak potensial. Prinsipnya sama saja sebenarnya. Matriksnya di kalau nyusun kualifikasi juga pakai matriks yang tadi kok. Juga sama seperti itu. Ya, menggunakan yang matriks yang sama, prinsipnya sama, diambil kita pakai itu, di kualifikasi pakai itu lebih bagus lagi. Jadi biar lebih memudahkan tim pemeriksanya karena mereka sudah terbiasa melihat bentuk yang matrik-matrik tadi. Dari Mas Gozi atau Pak Gozi, kalau ada pertanyaan, sudah bisa menjawab. Oke, kemudian dari Mas Agil izin bertanya Pak, bagaimana cara mengevaluasi dampak potensial menjadi dampak hipotetik? Yang tadi saya sampaikan ya, 4 kriteria tadi ada di PP lampiran PP2 tahun 2021 penggunaannya. Di link ini nanti saya akan coba upload contoh dokumen eksploitasi gas yang dibuat KLH, di situ nanti bisa diikuti saja gitu. Contohnya karena kalau saya tadi mau membahas lebih detail, tapi saya kira waktunya tidak akan cukup untuk bahas cara mengevaluasi dampak dampak potensial menjadi dampak penting hipotetik. Mungkin seperti itu Mas Agil. Eh, Pak Goji bertanya, Pak izin bertanya untuk adendum AMDAL dan AMDAL, bagaimana membedakannya untuk isiannya? Dan apakah perlu membutuhkan surat arahan juga, Pak? Isiannya beda pasti, Pak. AMDAL dan adendum AMDAL, metodenya beda, ya. Metode intinya beda. Nanti bisa, saya lupa lampiran berapa ya, mungkin lampiran 5 kali ya. Atau mungkin bisa mencari di search aja di Google, lampiran PP22 tahun 2021, adendum AMDAL, adendum ANDAL dan RKLRPL, di situ ada. Nanti next class saya akan buka tentang adendum ANDAL juga sih sebenarnya. Tapi saya buka pengantar dulu biar tahu studi kasusnya. Mungkin seperti itu Mas Goji. Oke, kemudian dari Pak Budi Cahyanto. Penyusunan AMDAL dilakukan kegiatan usaha masih dalam rencana. Sedangkan rencana usaha kegiatan yang menghasilkan air limbah, emisi udara, yang ketiga wajib melampirkan pertek. Jadi yang dituangkan dalam pertek juga berupa rencana. Kemudian apakah AMDAL bisa disusun ketika pertek sedang disusun atau harus disidangkan dahulu lalu disetujui dalam pemerintah baru bisa disusun AMDAL-nya. Oke, baik. Perteknya, karena pertek itu penerapannya masih belum terlalu efektif, Pak. Di sekarang jadi masih sangat-sangat berkembang. Jadi pertek itu bisa jadi ya memang masih rencana, bisa jadi memang sudah ada kalau belum ada pertek dipertekkan. Jadi dia tidak sifatnya masih apa ya, masih terbuka sekali kalau dipertek. Karena beberapa orang mungkin sudah punya IPAL tapi dia tidak punya izinnya, itu berarti harus dipertekkan. Jadi dia sudah existing juga tidak apa-apa. Untuk itu kan bagian dari sarana pengendali lingkungannya ya. Tapi kalau bicara AMDAL yang secara keseluruhan kegiatan utamanya memang belum dilaksanakan gitu. Kemudian apakah harus menunggu bisa berbarengan atau tidak? Bisa paralel Pak. Jadi AMDAL itu saya coba saya buka tadi mungkin saya kelewat penjelasannya. Saya coba buka lagi di sini. Jadi integrasi pertek dalam AMDAL tuh ada. Ibu kalau tahu pertek, kapan pertek itu diintegrasikan? Biasanya nanti di sini. Ya, biasanya nanti di penyusunan dokumen ANDAL dan RKL RPL. Nah, di sini nanti diintegrasi persetujuan teknis yang sudah. Jadi kalau masih menyusun dokumen KA ini formulir kerangka itu kan bisa paralel saja gitu. Bisa diparalelkan, kemudian prakteknya bisa diparalelkan ketika sudah masuk ke ini harus ada gitu ya. Meskipun ada peraturan terbaru PP berapa ya? PP 28 tahun 2025 kalau tidak salah, itu boleh kita SK AMDAL keluar tanpa ada praktek boleh. Tapi nanti kalau sudah ada prakteknya harus adendum SK-nya lagi gitu. Mungkin tujuannya untuk memudahkan masyarakat, memudahkan pelaku usaha agar bisa ini ya, bisa lebih cepat untuk mulai konstruksi pembangunan suatu kegiatan. Oke, baik. Mungkin seperti itu Pak Budi Cahyanto. Mudah-mudahan bisa disampaikan. Oke, Bu Diana Ponce. Ya, tadi yang saya sampaikan, Bu. Jadi KBLI itu kan ada KBLI yang sudah ada dari tahun 2020.
ya, ada KBLI yang ada baru dibuat setelah tahun 2021 itu juga ada. Sedangkan peraturan kita, ya, peraturan kita itu kan peraturan terkait dengan baru terbit di PP 2, tahun 22 Permen LHK 5 2021. Kalau KBLI Ibu tidak ada, berarti KBLI Ibu adalah KBLI yang diterbitkan setelah tahun 2021. Makanya kalau kita cari nggak bakalan ada lah. KBLI-nya baru terbit tahun 2022 dan 2023, sedangkan peraturan Permen LHK 4 itu tahun 2021. Jadi kita cari bakalan tidak ada, tidak bakalan ketemu. Makanya saya sampaikan solusinya apa? Kita gunakan kriteria multisektor yang ada di lampiran 2 seperti itu. Oke, Bu Diana Ponce, suara saya masih terdengar? Bu Diana, suara saya terdengar ya? Pak Faisal, kalau Bapak agak maju sih kedengaran, Pak. Kalau Oh ya, agak, sorry. Ya, maaf. ya, Soalnya ya, ya, kalau ya. agak jauh sepertinya ini, ya maaf ya, Pak. Oke, baik, 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 baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi ya, Bapak, Bu Diana, jadi kalau KBLI Ibu tidak ada di dalam Permen LHK 4 tahun 2021, itu karena KBLI itu diterbitkan setelah tahun 2021. Ya, bisa jadi diterbitkan kabel itu yang baru itu bisa diterbitkan di tahun 2022, bisa diterbitkan di tahun 2023 atau tahun 2024. Sehingga ketika kita mengecek ke Permen LHK 4 tahun 2021, berarti belum lingkup tuh, belum masuk gitu ya. Nah, ada informasi memang Permen LHK 4 tahun 2021 nanti akan mau diupdate lagi karena KBLI kan sangat-sangat bertambah terus, setiap tahun selalu bertambah gitu ya. Sehingga nanti Permen LHK 4 yang memang mengakomodir KBLI yang sudah ada semenjak sebelum selama masa di maksimal di tahun 2021 tadi. Jadi kalau Ibu mencari KBLI Ibu tidak ada, berarti KBLI Ibu kemungkinan besar dia terbitnya baru terbit setelah peraturan Permen LHK 4 tadi diterbitkan. Jadi memang memang kita cari tidak bakalan ketemu. Di OSS juga belum diintegrasikan, mungkin masih diproses sama tim OSS-nya. Kemudian saya langsung ke solusi. Solusinya seperti apa? Kalau tidak ada, maka Ibu bisa mencari lampiran 2 multisektor. Nah, itu yang pegangan saja, Bu. Lampiran 2 poin A multisektor itu pegangan AMDAL-nya, apa namanya, wajib AMDAL atau KUPL ada di situ. Kalau tidak ada KBLI-nya, kita pragmatis saja menggunakan lampiran PP 2 tahun 2021. Izin bertanya Pak, apakah materinya akan dibagikan nanti akan di-share sama tim apa namanya di akhir ininya ya linknya seperti itu Pak Aldi. Kemudian dari Bu Ramadanti pertanyaan belum dijawab yang mana Ibu ya? Bu Ramadanti, Pak izin saya pertanyaan belum Pertanyaannya dijawab. yang ini Pak. Pak izin tanya, jika bangunan sudah berdiri, kita urus UKL UPL, apakah jatuhnya jadi DPLH? Boleh sedikit dijelaskan perbedaan UKL UPL dengan DPLH? Oke, baik Bu Ramadanti, terima kasih kalau PL dan DPLH. Jadi Ibu nanti ke linkin saya ada materi DLH dan DPLH yang sudah saya tampilkan hanya 10 PPT simple di situ. Jadi perbedaannya ada di situ semua. Saya sulit nanti akan menjelaskan, akan panjang. Jadi jelaskan perbedaan UKL dan DPLH sama saja, fungsinya sama, cuman beda jenis dokumen iya pasti. Jenis dokumen DPLH ada, Ibu tinggal cari lampiran PP nomor 2 tahun 2021 DPLH, DLH, DPLH nanti keluar lampiran berapa saya lupa ya. Lampiran berapa karena saya masih mencari manual juga itu ada. Tapi kalau mau cari materinya bisa lihat LinkedIn saya Bu. Itu ada materi yang saya fiturkan terkait dengan DLH, DPLH di situ konsep dasarnya ada di situ sebenarnya. Kemudian jenis dokumen tentu berbeda dalam di PP nomor 22 tahun 2021 ada jenis dokumen DPLH itu apa saja itu ada di situ. Dan nanti saya akan bikin materi dan kelas untuk DLH DPLH juga yang nanti next nanti akan saya infokan. Mungkin seperti itu Bu Ramadanti. Budi siap, terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Bukan sedikit, sebenarnya masih banyak ya. Karena banyak pertanyaannya yang ini. Tapi saya mohon maaf ya, ini saya share seperti ini karena di teman-teman itu banyak yang masih belajar Bapak Ibu.
teman-teman fresh graduate banyak yang belajar, mungkin ini sangat penting bagi mereka. Next mungkin saya akan bagi kelas masing-masing ya. Siapa yang ingin belajar, siapa yang ingin konsultasi, nanti saya akan bagikan, saya mohon maaf, nanti akan kita buat tersendiri gitu. Tapi saya izin lanjutkan dulu secara muatan, biar teman-teman yang masih belajar, yang masih fresh graduate, mereka biasa ingin menjadi penyusun AMDAL bisa tahu. Gitu. Oke, materinya selanjutnya batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Nah, ini secara metodologi, batas wilayah studi itu ada 4 ya. Batas wilayah studi adalah overlay ya. Overlay ini tipe overlay dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administratif. Batas proyek dari mana? Dari peta lokasi, peta tapak proyek yang bisa menyentuh semua kegiatan. Sedangkan batas ekologis adalah kegiatan-kegiatan yang secara fungsi ekologis punya sebaran dampak-dampaknya. Nanti kita contoh di peta gitu ya. Kemudian batas sosial ini ya masyarakat atau permukiman atau mungkin kegiatan-kegiatan sekitar yang ada interaksi sosialnya gitu ya. Tidak harus permukiman juga, bisa jadi perkebunan atau mungkin lahan-lahan pekarangan, ada kegiatan sosial di situ, masyarakat ada yang bekerja, itu dianggap sebagai batas sosial juga. Kemudian peta batas administratif, nah ini nanti di lingkup kita sudah overlay semua, nanti batas administratif tinggal dimasukkan saja, mana yang desa mana, ya, mana kecamatan mana, dan seterusnya. Nah ini kurang lebih contoh ya, ini contoh peta, ini teman-teman mau lagi belajar ya, jadi kita buat ya, ini contoh berarti kan ekologis laut ya, kita sudah buat. Kemudian sini ada ekologi sungai, kita sudah buat juga gitu ya. Kemudian sini ada yang udara ya. Ini peta batas ekologis udara kita sudah buat juga. Kemudian peta batas sosialnya ya, ini daerah permukiman ya, kita sudah buat juga. Ini yang merah peta tapak proyek. Yang oranye ini kalau saya tidak salah kebisingan biasanya karena dia ada perhitungannya jarak dan lain sebagainya, jaraknya berapa itu dibuat. Nah, kemudian peta batas wilayah studi itu yang mana? Garis terluar ya. Kita sudah buat, nanti kita cari garis terluarnya mana. Nah, inilah batas wilayah studinya kita. Nah, tapi ada satu yang salah di peta ini. Tidak ada peta batas administratif, harusnya dimasukkan. Mana desa ini, desa mana, dan seterusnya itu harus dimasukkan. Oke, batas waktu kajian secara umum saja. Batas waktu kajian adalah rentang waktu perakiraan dampak. Ya. Batas waktu kajian itu adalah besaran dampak yang terjadi secara maksimal atau optimum, gitu ya. Secara maksimal atau optimum. Kemudian batas waktu kajian itu tidak mesti sepanjang konstruksi atau operasional kegiatan tersebut dilaksanakan. Misal operasional pembangkit listrik, dari studi kasus saya pembangkit listrik beroperasinya selama 15-20 tahun. Tapi ternyata dalam waktu 3 tahun dia sudah bisa mewakilkan batas maksimal atau optimum. Jadi memang dia beroperasi selama 15 tahun, tapi batas waktu kajian bukan berarti 15 tahun. Menurut perakiraan ahli, di dalam waktu 3 tahun dia sudah bisa maksimal. Nah, itulah menjadi batas waktu kajian. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian formulir kerangka acuan, nanti kalau Bapak Ibu lihat dokumen formulir kerangka acuan, jangan bingung. Ada tadi yang sudah saya sampaikan, poin A, poin B, bentuknya tabel-tabel seperti ini. Kemudian ini poin C, ya ini metode studi ya. Metode studi difokuskan yang mana? Yang dampak penting hipotetik saja, kemudian data dan informasi yang relevan, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penilaian dampak, dan metode evaluasi. Kurang lebih seperti itu, nanti akan masuk metode ini udah ada semua, nanti per masing-masing dampak. Tapi metode evaluasi bisa jadi satu, namanya evaluasi holistik. Saya tidak jelaskan di sini karena itu udah level lebih lanjut lagi, sangat advance sebenarnya. Kemudian, oke, baik, ini proses 5 dan 6. Ya, waktu, sisa 30 menit lagi. Saya izin selesaikan dulu, biar cepat selesai. Ini secara umum saja, biar teman-teman tahu. Proses analisa dampak lingkungan, AMDAL tadi yang kita bahas. Apa bedanya AMDAL dan ANDAL? ANDAL adalah salah satu dokumen, ya, sedangkan AMDAL adalah studi yang secara keseluruhan. AMDAL ada 3 dokumen, salah satunya ANDAL, salah satu intinya. Nah, apa yang kita lakukan di ANDAL? Ini muatan ANDAL ada di lampiran 2 juga, jelas. Di sini ada poin bab 1, bab 2, bab 3, ada 7 bab kalau saya tidak salah. Intinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini sama. Bapak Ibu hanya sudah buat di formulir kerangka acuan ya teman-teman ya, terutama yang mau belajar di penyusun sudah buat apa namanya di formulir kerangka acuan, di ANDAL tuh sama saja, tidak ada bedanya. Sama saja dipakai lagi gitu. Tapi bedanya apa? Tidak bedanya hanya di data saja. Kalau formulir kerangka acuan biasanya bisa menggunakan dampak data sekunder, di ANDAL sudah fokus ke data primernya. Bedanya di situ.
Terus apa efeknya? Tentu akan diubah lagi hasil kajiannya. Bab 1, bab 2, bab 3 ini sama saja. Hanya di bab 3 kita update data-datanya. Bab 2 kalau ada perubahan masih bisa mau dimasukkan, sekalian dimasukkan di bab 2 ini, informasi kegiatannya, tahapannya mau dilengkapi silakan. Kemudian bab 4 itu hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat. Apa bedanya dengan formulir kerangka acuan? Di formulir kerangka acuan hanya membahas hasilnya saja pelibatan masyarakat seperti apa. Sedangkan di nomor 4 kita ada hasil dan evaluasi, kita evaluasi lagi. Masyarakat tuh bilang, wah kami gara-gara kegiatan ini kami merasa terganggu pas waktu forum konsultasi ya. Kami merasa terganggu dengan kebisingan misalnya gitu. Tapi setelah disurvei sosial, ternyata tidak ada tuh masyarakat yang merasa terganggu. Itu namanya evaluasi. Jadi kita hasil pelibatan dengan saran masyarakat, kita sosial mapping lagi, kita survei sosial lagi, kita evaluasi benar nggak, kita verifikasi benar nggak ya keluhan-keluhan yang mereka sampaikan di konsultasi publik atau sosialisasi tadi benar atau tidak gitu ya dengan kejadian yang real ketika kita survei sosial. Karena biasanya di konsultasi masyarakat selalu ada aja tuh oknum-oknum yang ingin mungkin memanfaatkan atau lain sebagainya. Kemudian ini poin bab 5, poin bab 5 sama dengan dokumen formulir kerangka acuan, bedanya karena update data ya. Otomatis karena datanya diupdate, maka cara dampak, identifikasi dampak, dan DPH-nya dikaji lagi. Sama saja, tapi karena datanya diupdate harus kita lihat. Bisa jadi ketika masih proposal atau formulir kerangka acuan, data kualitas udara menurut laporan DLH 100 ya. Tapi kan secara keseluruhan di kabupaten itu ya kita ambil lagi lokasinya di lokasi yang real ya, di lokasi ternyata 150 kan harus berubah, dia otomatis bab 5 harus dikaji lagi. Nah, yang membedakan di bab andal dengan formulir kerangka acuan ada di bab 6 dan 7. Bab 1 sampai 5 itu sama, cuman update data saja dari data sekunder ke data primer. Kemudian bab 6 dan 7 ini ada perakiraan dampak penting dan penentuan sifat dampak penting, kemudian evaluasi holistik. Dan saya tidak bahas satu persatu. Oke, ini proses analisa dampak tadi ya, pengumpulan data primer dan uji laboratorium. Intinya kita melakukan pengumpulan data primer atau sekunder ya, yang telah disepakati di formulir kerangka acuan proposal kita sudah disepakati, jenis datanya apa, oke berarti kita bisa ambil. Kemudian kita melakukan lagi kajian tadi ya, kita lakukan kajian lagi, karena di formulir kerangka acuan masih menggunakan data sekunder, ya sedangkan kita sudah menggunakan data primer sehingga harus diupdate. Kemudian nanti masuk ke perakiraan dampak, saya tidak banyak bahas di sini karena ini keahlian masing-masing bidang. Saya tidak ahli semua bidang ya, saya cuma keahlian bidang air, udara mungkin masih bisa, tapi kalau udah bicara kegiatan dampak lain saya tidak punya kapasitas di situ. Dan memang seharusnya menyusun AMDAL memang tenaga ahlinya banyak. Kemudian evaluasi holistik ini keterkaitan dan interaksi. Mungkin nanti akan saya akan skip ini karena konsepnya sangat mungkin lebih advance, kecuali memang menjadi tim penyusun AMDAL beneran baru dipelajari lagi. Oke, perakiraan besaran dampak, intinya besaran dampak kita menghitung ya, ini kondisi tanpa proyek, rumusnya kondisi lingkungan dengan proyek dikurangi kondisi lingkungan tanpa proyek. Itu rumusnya ada di PP2 tahun 2021, konsepnya seperti itu. Jadi kondisi dengan tanpa proyek, nih kalau tanpa proyek, kondisi BOD kita, oh ternyata secara alamiah juga akan naik gitu ya. Dari misal dari 0,5 mungkin akan naik ke 3 misalnya. Tapi dengan adanya kegiatan kita, kalau kita bangun, oh ternyata dari 0,5 kok bisa ya, dia bisa sampai ke 4,8. Nah selisihnya ini, itu namanya besaran dampak, ya. Perakiraan besaran dampak. Jadi perakiraan besaran dampak hanya digunakan di AMDAL, di KOLPL tidak ada perakiraan besaran dampak. Ya. Teman-teman yang menyusun KOLPL harusnya tidak boleh menghitung perakiraan, memperakirakan itu tidak seharusnya tidak boleh secara proporsional, tapi beberapa instansi memang minta ya mau tidak mau kita ikuti. Ini juga sama, ini kan dampak negatif ya karena semakin besar. Tapi kalau dampak positif bisa jadi, oh dengan adanya kegiatan, dengan kita memanfaatkan air limbah bisa jadi kondisinya menurun nih, kan berarti dampak positif. Ya intinya seperti itu. Selisihnya itulah area besaran dampak. Ada rumus-rumusnya dan lain-lain. Itu saya tidak bisa rumus, tapi metodenya metode formal, ya, perhitungan, matematis, ya, eksperimen, kemudian metode informal, ada penilaian ahli, professional judgment, ada teknik analogi, biasanya di-combine. Gitu ya. Metode formal mungkin teman-teman yang belajar di biologi atau kehutanan,
atau di lingkungan gitu ya, ada metode-metode perhitungan udara, ya metode perhitungan kualitas air. Nah, itu digunakan semua di Andal, ya rumus-rumusnya semua dihitung. Kemudian nanti setelah menghitung kita menentukan sifat penting dampak. Saya tidak menjelaskan ini karena saya juga tidak hafal ininya kriterianya. Walaupun saya jelaskan nanti waktunya akan masih makin banyak. Intinya kita kembali ke peraturan lama. Ya ini ada jelas sekali di peraturan baru tidak dijelaskan, tapi kembali ke Kepkal Bapedal nomor 56 tahun 94 tentang pedoman mengenai dampak penting. Ini 7 kriteria dampak itu penting atau tidak ada di Kepkal ini. Ini penggunaannya, analoginya semua ada di situ, bisa dipakai teman-teman penyusun. Jangan kira-kira ya, tapi mengikuti aja Kepkal Bapedal. Di sini ada kriterianya semua, penggunaan poin 1 sampai poin 7 kriterianya apa tuh ada di Kepkal Bapedal 6694. Kemudian evaluasi holistik, misalnya ini intinya hanya mencari bagian terakhir ya, bab 7 terakhir, mencari bentuk keterkaitan dan interaksi dampak. Jadi semua DPH akan dianalisis lagi, apakah ada keterkaitan atau tidak, karena kita akan mencari komponen kegiatan mana yang paling banyak menimbulkan dampak, gitu ya. Jadi, oh tahap operasi, bagian operasional pabrik, bisa jadi tahap konstruksi, bagian mobilisasi yang paling paling banyak menimbulkan dampak. Jadi sehingga bisa jadi difokuskan pengelolaannya ke sana. Kemudian area-area yang perlu mendapat perhatian penting ya, area yang mendapat paparan sekaligus dan banyak dihuni masyarakat menjadi fokus ya. Makanya kalau batas sosial itu lebih detail lebih bagus. Dusun, RT, RW semakin detail semakin bagus sehingga kita bisa bedakan mana RW yang paling terdampak. Kemudian area rentan rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan. Nah, artinya ini harus dianalisis daerah tersebut mana yang rawan atau rentan bencana karena udah kasihan ya dia udah kena paparan debu, dia juga berpotensi kena bencana banjir misalnya atau gempa bumi, kan harus menjadi fokus, atau ya tadi kombinasi area dan ide. Kemudian nanti kita mencari arahan ya pengelolaan terbaik ya yang kira-kira yang paling relevan dengan perusahaan, karena perusahaan tidak mungkin mengelola semua teknologi yang bagus-bagus ya. Tentu ada batasan biaya dan lain-lain. Jadi tim penyusun AMDAL atau Bapak Ibu yang nanti menyusun AMDAL baca benar-benar metode pengelolaannya, jangan sampai berat-berat advance banget nanti teknologinya biayanya mahal gitu ya, segala macam. Nah itu yang harus dicek lagi. Kemudian arah pemantauan lingkungan hidup nanti ketahuan arahan pengelolaannya kan seperti apa. Itu kita menjadi indikator mengukur ya apa namanya penaatannya, kecenderungannya ataupun tingkat kritisnya. Oke, saya izin lanjutkan lagi. Ini 10 kriteria kelayakan. Bapak Ibu nanti PPT-nya nanti akan saya disampaikan. Tentang tata ruang, kebijakan, perakiraan. Nanti kita jawab satu persatu. Apakah kita sudah melakukan studi AMDAL dengan 10 kriteria kelayakan atau belum? Ini harus dijawab. Hasil kajian kita seperti apa? Gitu ya. Meskipun sebenarnya ini bukan kita yang menjawab, bukan tim penyusun, tapi biasanya dinas ya. Cuman dinas atau kementerian, tapi kadang beberapa daerah tuh minta dibuatkan juga. Tapi menurut saya harusnya bukan konsultan atau bukan tim penyusun atau pemerakarsa yang menyusun dokumen ini, tapi harusnya instansi pemerintah karena mereka yang membuat. Kalau konsultan yang membuat artinya ya itu apa ya konflik kepentingan lah ya, konflik of interest. Bisa jadi ya udah yang penting layak gitu ya biar bisa cair proyeknya. Itu harusnya ini dibuat oleh instansi lingkungan hidup, tidak boleh konsultan. Cuma kadang beberapa instansi mungkin SDM-nya terbatas, mereka tidak paham untuk menyusun ini juga gitu. Jadi wajar. Oke, ini metodologi secara umum. Kesimpulan intinya dari rencana kegiatan dan komponen lingkungan kita dapat identifikasi dampak. Kemudian kita dapatlah dampak potensial A, B, C, D. Kemudian kita evaluasi ya. Ini metodologi kalau paham ini udah paham AMDAL deh ini intinya. Identifikasi dampak potensial A, B, C, D, E, F ya. Ada berapa dampak? 100 ya, 1000 ya. Kalau bisa jangan banyak-banyak gitu ya. Karena akan dikaji masing-masing. Kemudian kita evaluasi dengan 4 kriteria yang tadi saya udah sampaikan. Ketemulah mana dampak penting hipotesis. Nah ini udah selisih nih pelingkupan nih, formulir rangka acuan ini ANDAL ya, analisis kan. Kemudian di tahap ANDAL kita sudah melakukan perhitungan dari DPH tadi. Misalnya ada 100 dampak, kemudian kita evaluasi tereliminasi menjadi 50 atau 30 dampak. 30 dampak tadi dihitung, diperkirakan dengan berbagai metode, rumus, perhitungan, estimasi.
Nah, kemudian itu besaran dampak, kemudian kita menggunakan 7 kriteria tadi, sifat penting dampak untuk mendapatkan P-nya, dia penting atau tidak. Oh, penting dia dampaknya penting tapi negatif, penting tapi positif, atau dia tidak penting tapi positif, itu bisa dimasukkan juga. Kemudian nanti masuk ke RKLRPL ya. RKLRPL kemudian baru dinilai layak atau tidak kajian kita seperti itu. Oke, konsep RKLRPL saya selesaikan lagi. Mohon maaf nih waktunya mungkin ngaret, biar nanti sisanya tanya jawab. RKL tujuannya hanya 2, dan ini tujuan AMDAL Bapak Ibu. Jadi AMDAL itu hanya mengembangkan dampak positif, ada dampak positif ya. Kita kembangkan gimana cara pengembangannya dan lain-lain, itu harusnya difokuskan. Kemudian menyusun dan melaksanakan upaya pencegahan dampak negatif. Jadi pencegahan atau penanganan dampak negatif. Jadi kalau tanya AMDAL tujuannya apa ya, 2 aja, dampak positif dikembangkan, dampak negatif dicegah dan ditangani. Udah itu intinya AMDAL. Makanya intinya ada di RKL juga. Kemudian karena ada RKL, program ya, ini kan bentuknya program, harus diukur adanya RPL, biar balance gitu ya. Makanya tujuan RPL itu mengukur efektivitas pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan indikator keberhasilan yang sudah ada di RKL. Jadi di sini bisa dihitung, bisa diukur. Menurut ini melakukan pengelolaan kualitas udara dengan menyiram air setiap hari misalnya, diukur kita alat ukurnya apa, apakah bisa udara ambien ya dan lain sebagainya, apakah sudah efektif atau belum. Itu nanti diuji, kemudian dievaluasinya, compliance-nya, trend line-nya, tingkat kritis, kemudian bisa juga RPL ini bisa menjadi sebuah bentuk untuk kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ini pendekatan kelembagaan sih sebenarnya. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi dari sudah dapat ya, kita dapat DPH, kemudian dipilih mana dampak penting. Nah, ini masuk ke dampak penting yang dikaji pada AMDAL. Kemudian dampak-dampak lainnya bisa masuk ya, tetap bisa masuk juga. Jadi sebenarnya kita sudah mengidentifikasi dampak, mengeliminasi, sebenarnya tujuannya ujung-ujungnya tetap masuk juga di RKL-RPL, nggak ada bedanya. Cuma bedanya prioritas. Prioritas ini yang prioritas yang harus dikelola, ini tetap juga dikelola ya, cuman prioritas saja. Urutannya sebenarnya capek-capek udah menghitung ya teman-teman nanti yang menyusun dokumen AMDAL, konsultan itu capek-capek menyusun, intinya di RKL RPL itu sama kok, enggak, tetap akan dimasukkan juga gitu. Misalnya beda prioritasnya saja, dampak penting yang dikelola atau dampak lainnya yang sudah tereliminasi tadi. Oke, sisa dua PPT lagi ya, ini RPL ya, sama ya, dampak lingkungan yang dipantau jenisnya apa, indikatornya ya, parameter kalau kebisingan berarti desibel gitu ya, sumber dampak kegiatannya apa gitu ya, metode pengumpulan nanti ada 2 subpoin, metodenya apa, metode pengumpulan berdasarkan SNI dan lain-lain, metode analisis misalnya apa yang analisa deskriptif kah, statistik atau apa. Lokasi ya, lokasi pemantauan harus konsekuen. Kalau di sini ada 2 pengelolaan, maka di lokasi harus ada 2 juga. Kalau pengelolaannya ada 10, berarti lokasi minimal 10 juga. Kemudian waktu frekuensi 1 bulan 2 kali, ada waktu ya 1 bulan, ada frekuensi 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kemudian instruksi pengelolaan, ada pelaksana, pengawas, dan penerima laporan harus ditulis. Pelaksana tentu pemrakarsa, Bapak Ibu yang perusahaan, yang punya perusahaan, atau pemrakarsa pelaku usaha, pengawasnya, entah nanti instansi lingkungan hidup terkait ya, apakah dinas lingkungan hidup kabupaten, provinsi, atau pusat. Kemudian penerima laporan biasanya sama juga. Kadang beberapa di request sesuai dengan dampaknya. Kalau dampaknya terkait dengan tenaga kerja, kadang diminta juga dinas ketenaga kerjaan. Kalau dampaknya terkait dengan bidang industri, diminta juga dinas perindustrian dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi seperti itu. Ini materinya sebenarnya masih uji coba ya. Mungkin nanti akan saya bagi-bagi juga. Dan kelas ini untuk awal saja, karena saya tahu banyak orang tuh pengen adendum AMDAL, pengen DLH, DPLH, dan lain-lain, tapi AMDAL saja belum clear gitu. Makanya harusnya belajar AMDALnya dulu, biar nanti ketika mau ke DLH, DPLH lebih mudah. Tapi ini karena banyak pelajar ya yang belajar, ada banyak tim konsultan juga yang ingin belajar. Nanti next saya akan buka kelas juga bagi Bapak Ibu praktisi yang di perusahaan, studi kasus yang lebih simpel ya. Biar nanti Bapak Ibu mungkin bisa laporan ke BOD, laporan ke atasan lebih simpel lah untuk menjelaskan. Kan tidak mungkin materi saya Bapak Ibu jelasin semua. BOD udah males duluan gitu. Nanti ada kelas khusus untuk itu, dan memang tidak cocok bagi fresh graduate ya, karena itu udah lebih ke manajemen project dan lain-lain gitu.
Nah, cuma mungkin ini pemantik aja. AMDAL nanti Bapak Ibu yang butuh diskusi dan apa-apa, feel free bisa aja nanti langsung di grup, bisa tanya-tanya lagi kalau ada pertanyaan studi kasus. Ya, mudah-mudahan kalau memang bisa dijawab, saya akan jawab seperti itu. Baik, Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan yang masih dikip di awal tadi, mungkin bisa dijawab sekarang, Pak. Dari Bapak Fahrizal tadi bertanya terkait apakah perlu sertifikasi khusus untuk seseorang dalam menyusun AMDAL. Mohon maaf masih di mute, Bapak. oke, baik, terima kasih untuk sertifikasi khusus. Jadi tim penyusun AMDAL itu biasanya yang wajib itu ada dua. Pertama tim penyusun, kedua tenaga ahli. Tenaga ahli biasanya tidak perlu sertifikat sebenarnya. Ya, tidak perlu sertifikat karena dia punya keahlian masing-masing. Kalau mau bangun proyek nuklir berarti kita butuh ahli nuklir. Kalau kita mau AMDAL tambang berarti kita butuh ahli tambang, ahli geologi yang mereka sebenarnya tidak perlu wajib tersertifikasi AMDAL. Tapi kalau mereka sudah pernah AMDAL, AMDAL juga itu bagus ya. Nah, kemudian yang wajib yang sertifikasi tim penyusun. Itu biasanya terdiri dari 3 orang. 1 orang ketua tim penyusun, 2 orang lagi minimal dia tersertifikasi sebagai anggota tim penyusun. Jadi ada namanya ketua tim penyusun AMDAL, KTPA itu kayak saya alhamdulillah KTPA. Kemudian nanti ada 2 anggota ya, dia namanya anggota tim penyusun AMDAL ATPA. Nah itu skema sertifikasi nanti bisa dibuka Permen LHK 18 tahun 2021 di situ ada kalau teman-teman yang fresh graduate atau tenaga ahli yang jadi tim penyusun di situ jelas sekali ada tata caranya seperti apa, syarat-syaratnya harus ikut pelatihan apa itu ada. Kalau pelatihan AMDAL biasanya ada AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C, saya jelasin juga. AMDAL A itu dasar-dasar, tapi dasar-dasarnya beda sama saya karena dasar-dasarnya sangat konseptual ya, sangat-sangat teori ilmu lingkungan lah ya. Kita akan balik ke ilmu lingkungan, jenis tipologi ekosistem dan lain sebagainya, peraturan-peraturan dibahas. Kemudian AMDAL tipe B, AMDAL tipe B, AMDAL B ya, AMDAL penyusun itu ya seperti paparan materi saya ini sebenarnya, cuman bahasnya satu-satu detail. Kalau pelatihannya itu 24 hari kalau menjadi tim penyusun AMDAL itu. Kemudian AMDAL C itu AMDAL penilai. Sebenarnya itu cocok untuk instansi lingkungan hidup. Jadi yang mungkin bekerja di DLH biasanya dia harus ambil AMDAL C juga. Nah, paling dasar AMDAL A dulu, baru bisa AMDAL B dan AMDAL C. Jadi kalau kita mau AMDAL B, harus ambil AMDAL A dulu. Kalau mau pelatihan AMDAL C, harus ke AMDAL A dulu. Sertifikasi penyusun, minimal apa? Dia sudah AMDAL A, di AMDAL B, kemudian dia kompetensi ATPA naik level, kemudian dari ATPA dia punya pengalaman naik level jadi ketua tim penyusun AMDAL seperti itu. Ada di Permen LHK 18 tahun 2021 kalau saya tidak salah di situ ada skema sertifikasi bisa dipelajari. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf nih sampai mau jam istirahat. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lagi bisa drop di komen. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ya dari Bapak Marpuri, mungkin bisa dijawab 1 atau 2 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana cara menentukan batas wilayah, apakah disesuaikan wilayah administrasi atau ada pertimbangan khusus Pak? Untuk pertanyaan pertama dan mungkin jika waktunya cukup, untuk pertanyaan kedua, ketika kita sudah menentukan batasan waktu, namun ternyata di lapangan tidak sesuai waktu yang ditentukan, bagaimana dalam menyikapinya? Mungkin itu dulu Pak, bisa dijawab dulu. Oke, satu, ini saya jawab aja semua ya. Bagaimana cara menentukan batas wilayah apa? Gitu. Batas wilayah proyek atau batas wilayah studi. Kalau batas wilayah studi yang sudah saya sampaikan ada 4. Jadi batas wilayah studi dari tapak proyek, ada dari kondisi ekologis, kemudian ada dari sosial dan administratif. Disesuaikan, apakah disesuaikan di wilayah administrasi atau ya harus 4-4 tadi, overlay dari 4 tadi. Nanti bisa dibaca lagi terkait dengan batas wilayah studi. 4-4-nya atau buka di lampiran PP 22 tahun 2021 terkait dengan batas wilayah studi itu jelas sekali ada. Kemudian 2, ketika sudah menentukan batas waktu, namun ternyata di lapangan tidak sesuai waktu yang ditentukan, bagaimana menyikapinya. Nah inilah fungsi keahlian. Ya, ahli itu kan sudah mempertimbangkan waktu paling tidak sekian, tapi ada safety time-nya, itu keahlian dan kepakaran dan harus ada justifikasinya. Makanya AMDAL itu ya memang sebuah kajian ilmiah juga.
karena memang harus diperakirakan dengan justifikasi. Kalau berubah ya kalau dari awal kita menentukan dengan baik, artinya perubahannya wajar ada perubahan, tapi tidak margin errornya tidak begitu besar lah ya, intinya seperti itu. Jadi kita bisa memperakirakan dengan justifikasi yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun berbeda, ya wajar saja kan, kita manusia juga ya, kita memperakirakan pasti ada yang keliru, tapi margin errornya atau mungkin selisihnya jangan sampai terlalu jauh. Untuk batas sosial, ketika suatu proyek tidak mempengaruhi masyarakat tersebut, namun apabila permintaan kompensasi dari segelintir orang, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini lebih ke konflik sosial ya, mungkin ada LSM atau apa, jadi selesaikan secara ilmu sosial lah ya, secara apa ya, manajemen perusahaan seperti apa penyelesaiannya. Karena konflik-konflik ini bukan hanya untuk perusahaan ya, biasa kita bangun UMKM pun kadang ada yang minta kompensasi dan lain-lain. Dan baiknya ya difasilitasi saja dengan desa, dengan RT, dengan RW, itu akan lebih baik. Oke, mungkin seperti itu dari ini Mbak Ani Merkuri, kok udah kemarin udah pernah kontakan. Oke, dari Mbak Ani Merkuri, kira-kira udah cukup jawaban saya atau ada yang masih perlu lagi? Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih kembali Mbak Ani. Oke, baik Bapak Ibu, saya mohon maaf jika paparannya apa ya, mungkin terlalu banyak atau apa, karena saya masih uji coba juga. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mengisi form penilaian, nanti akan kami kirimkan untuk mengevaluasi gitu ya. Saya ambil aja kali ya Mbak Tata ya. Untuk mengisi form dan lain sebagainya, untuk mengevaluasi sehingga nanti kami akan buka kelas-kelas lagi. Kemudian ini kelas pengantar dasar-dasar AMDAL, ini bagian dari penyempurnaan dari batch 1 juga, jadi kemungkinan kita akan buka sampai batch 5, jadi belajar yang proses keseluruhannya. Sebelum nanti sampai batch 6 kita mungkin akan jual berbayar ya. Jadi ya teman-teman beruntung juga udah datang, udah hadir. Nanti karena ke depan kita akan berbayar gitu, dan bahkan beberapa pelatihan atau seminar tentang AMDAL tuh lumayan, harganya juga lumayan ya untuk mengikutinya. Oke, baik. Terima kasih yang itu bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan yang saya sampaikan. Ada hal-hal yang mungkin keliru. Jadi apa yang saya sampaikan tidak selalu benar Bapak Ibu ya, saya sampaikan ya. Bisa banget cari second opinion, bisa jadi baca juga, kalau mau baca itu bisa juga, karena saya juga manusia ya, jadi meskipun saya berpengalaman menyusun AMDAL bukan berarti apa yang saya sampaikan 100% benar, bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada kekeliruan, namun saya menyampaikan sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan pengalaman dan kecenderungan yang biasanya terjadi seperti apa. Jika ada pertanyaan yang belum, nanti Bapak Ibu bisa bertanya, bisa chat di grup, dan insya Allah nanti akan jawab gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang butuh konsultasi yang on deep, yang deep lagi, deep consultation, nanti bisa request ke admin, nanti kita bisa aturkan jadwal, free juga itu, nanti bisa kita bantu untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah menjadi mengikuti peserta pelatihan ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Tata, saya kembalikan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara seminar pengantar dasar-dasar AMDAL batch kedua. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, pemateri kita, Bapak Faisal, yang sudah berbagi insight yang luar biasa dan juga peserta yang sudah aktif dalam memberi pertanyaan dan diskusi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi post-test. Namun untuk post-test ini juga bisa dikerjakan di luar Zoom, jadi dimohon untuk Bapak Ibu berkenan mengisi post-test karena post-test ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti materi tadi. Kalau tadi di pretest kan masih ada yang keliru-keliru nih, semoga setelah penjelasan barusan, insya Allah benar semua ya jawabannya. Dan terakhir Bapak Ibu yang belum join grup WhatsApp dapat join untuk diskusi lebih lanjut. Dan untuk link post-test dan absensi dapat diakses di kolom chat karena di absensi juga bisa diisi untuk mengklaim sertifikat dan juga materi yang dijelaskan oleh Bapak Faisal tadi. Mungkin seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya sebelum itu mohon maaf,
Izin untuk Bapak Ibu jika berkenan untuk on cam karena kita mau ada sesi dokumentasi kembali. Bisa on cam dan menggunakan background yang sudah dikirimkan di grup atau personal contact kemarin. Sudah siap ya Bapak Ibu karena ini ada 2 slide. Mohon untuk senyum dulu. Senyum Oke, terbaik kami ya. tunggu. Ya, senyum terbaik nih kata Bapak Faisal. Berikan senyum terbaiknya. Oke, kami tunggu dulu. Apakah sudah siap? Oke, sudah siap ya. Satu, untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1. Jempol. Oh ya, boleh tuh pakai gaya jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan pantun lagi karena saya anaknya memang suka pantun nih Bapak Ibu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Diva.